Silakan untuk mengisi soft yang depan dulu, ibu-ibunya. Kita mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa nabiyyu wa rasuluh. Alhamdulillah, hadirin sekalian, kita kembali bertemu dalam majelis Thalabul Ilmi ini. Untuk kedua kalinya kita bersama menghadiri kajian dari keluarga besar Widanar, yaitu kitab Safinatun Najah. Alhamdulillah, kita panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmatnya sehingga kita bisa kembali berkumpul dalam suasana akhuwah Islamiyah Thalabul Ilmi. Ya, ini merupakan taman dari taman-taman swarga di dunia. Jadi ini merupakan nikmat yang luar biasa sekali. Selanjutnya, tak lupa kita sampaikan salat dan salam kita kepada qudwah hasanah kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyebarkan Islam ini sehingga sampai di bumi Indonesia tercinta dan terkhususnya di Magetan ini. Baiklah, di sini saya sebagai pembawa acara akan menyampaikan susunan acara. Yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada kesempatan hari ini jam 9.31, undangannya jam 9 mulai ya. Kita buka bersama dengan Al-Basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua yaitu tilawatul Quran yang pada kesempatan kali ini akan dibawakan oleh Ananda Tasya katanya ya. Mana ya Mbak Tasya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilul kitab minallahil azizil alim. Ghafirid dzambi wa qabilit tawbi syadidil iqab. Bittawli la ilaha illa huwa ilaihil masir. Ma yujadilu fi ayatillahi illa alladhina kafaru fala yaghrurka taqallubuhum fil bilad. Kadzabat qablahum qaumu Nuhin wal ahzabu min ba'dihim wa hammat kullu ummatin bi rasulihim liyakhudhuhu وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما
فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات وما تك السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Quran. Semoga bacaan Quran tadi dari Mbak Tasya menambah barokah acara ini. Baik hadirin sekalian, kami sampaikan bahwa tadi yang tilah tadi adalah dari keluarga besar Bidayah. Jadi tidak hanya menyediakan tempat dan fasilitasnya, tapi juga sudah ikut dalam kontennya. Alhamdulillah ya. Semoga kedepannya keluarga Bidayah semakin komplit ya komposisinya. Baik hadirin sekalian, sekarang sudah jam 9.36, sudah saatnya Midanara mengaji kita mulai. Nah ini dia narasumber kita ya, pemateri yaitu Ustadz Aulia Abu Sumayah. Silakan dipersiapkan bukunya, kitabnya, dan jangan lupa alat tulisnya untuk cara-cara di bukunya. Langsung saja kita hadir ke depan yaitu Ustadz Aulia Abu Sumayah. Fadhil Ustadz. Sudah? Oh, udah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat bermajelis kembali, majelis Thalabul Ilmi bulanan. Semoga majelis ini majelis yang Allah ridhai, Allah berkahi, dan kita memohonkan ampun kepada Allah atas segala dosa-dosa kita. Dan majelis ini adalah merupakan majelis dzikir, majelis di mana para malaikat membentangkan sayapnya, memintakan ampun kepada Allah atas segala dosa dan khilaf kita. Begitu juga apa yang ada di sekitar kita, beserta binatang yang ada di dasar lautan. Bapak Ibu sekalian, maka oleh karena itu, hargailah majelis kita, hargailah kebersamaan kita, karena ini bukan hal yang biasa. Semua ini nanti akan menjadi satu saksi di hadapan Allah bahwasanya kita pernah bersama di dalam kebajikan. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari disebutkan bahwa pada saat itu ada salah seorang hamba yang telah masuk ke dalam surga. Kemudian pada saat itu dia melihat bahwasannya orang-orang yang dulu bersamanya di dunia dalam kebajikan itu tidak ada di dalam surga.
Maka pada saat itu dia meminta kepada Allah, ya Allah, di mana sahabat-sahabatku yang mereka pada saat itu bersamaku di dunia. Mereka sholat bersamaku, mereka berpuasa bersamaku, mereka juga pernah haji bersamaku ketika di dunia. Namun hari ini ketika aku hidup di surga, mereka itu tidak ada bersamaku. Maka ya Allah, aku ingin mereka itu bersamaku di surga, hidup di sini. Apa kata Allah? Wahai hambaku, jika itu terjadi pada dirimu, maka jemputlah mereka yang ada di dalam neraka. Serta-merta seorang hamba tadi itu ke neraka, memanggil sahabat-sahabatnya yang pernah bersama di dunia, melakukan kebajikan di dunia, sholat bersama, saum juga, haji juga, kemudian dibawa berbondong-bondong ke dalam surga. Ketika itu semuanya sudah terjadi, maka pada saat itu Allah datang lagi dan bertanya kepada hambanya, wahai hambaku, apakah semuanya sudah ada di sini? Maka dia menjawab, ya Rob, semuanya sudah ada bersamaku. Apa kata Allah? Wahai hambaku, kembalilah kamu ke neraka dan ambillah di dalam neraka orang-orang yang pada saat itu ketika di dunia memiliki keimanan walau hanya 1 dinar. Maka pada saat itu dijemput kembali, kemudian semuanya dibawa ke surga hingga akhirnya mereka itu hidup bersama. Bapak Ibu sekalian, ini adalah satu hikmah di mana pentingnya kita untuk selalu bersama dengan orang-orang yang saleh, dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang selalu mengajak kita untuk ingat kepada Allah, orang-orang yang selalu meluruskan kita. Maka kata Umar bin Khattab, ma u'tiyal abdu ba'dal islami nikmatan khairan min akhin salih. Tidak ada satu kenikmatan setelah kita ini berislam kecuali kenikmatan yang pada saat itu diberikan kepada kita oleh Allah itu min akhin salih, sahabat yang baik, orang yang salih, yang selalu mengingatkan kita ketika pada saat itu kita bengkok, yang selalu mengingatkan kita ketika pada saat itu kita jauh dari Allah. Fa idza wajada ahadukum wuddan min akhihi falyatamasak bihi. Apabila pada saat itu kamu mendapatkan sahabatmu yang baik, yang selalu mengingatkan kamu kepada kebaikan, maka peganglah itu erat-erat gitu. Memang Bapak Ibu sekalian, kayak kadang-kadang gitu, ini kadang-kadang gitu ya. Sama-sama ngajinya, sama-sama belajarnya, hidup dalam satu masjid, hidup dalam satu majelis taklim yang sangat besar. Ya kadang-kadang ada gesekan, ya nggak apa-apa gesekan itu, tapi jangan dipertajam, jangan diperuncing, ya dah. Itu tetap berpotensi terjadi, nggak usah jauh-jauh. Di zaman Nabi pun ada, begitu. Cuma tidak perlu ditumbuh suburkan, begitu. Yang penting bagaimana? Tanamkan husnudzon pada saudara kita. Kalau pada saat itu kita mendengar dari orang lain, kok saudara kita ini nggak baik, maka itu kita tolak dulu, ya kan? Karena apa loh? Dia orang soleh loh, sebagaimana yang kita ketahui. Makanya itu semua ya untuk menumpulkan ya don-don yang tidak baik itu harus sering diadakan kegiatan-kegiatan yang bersama, ya kan? Dalam kebajikan diantaranya adalah majelis-majelis dzikir. Dia dalam di antara bentuk majelis dzikir yang lain adalah yaitu majelis thalabul ilmi. Ini sebaiknya tetap kita realisasikan, ya kita upayakan. Loh kok belajar terus? Ya iya, lawang kata Nabi itu belajar dari mulai kita dilahirkan sampai kita mati. Imam Malik kata Imam Ahmad itu pernah ditanya oleh muridnya, ya Syekh, kapan kita ini istirahat? Apa kata sang imam? Ar-rahatu, ya istirahat itu adalah jika sudah pasti kedua telapak kakiku itu berada di dalam surga. Kalau itu belum, ya jangan istirahat. Apa masalahnya? Karena memang di dunia ini adalah masa-masa menabung, masa-masa di mana kita itu untuk mengumpulkan kebajikan sebanyak-banyaknya, ya kan? Gitu. Kalau istilah Coach Stephen itu, ya kita ini harus menjadi pemulung amal. Amal sekecil apapun itu harus kita upayakan, jangan pernah kita remehkan. Apalagi amalan-amalan kebajikan yang sifatnya adalah thalabul ilmi. Biar bagaimanapun kita tidak akan bisa beramal dengan baik kalau pada saat itu ilmu kita tidak kita upayakan. Maka ilmu ini sangat penting. Ya di sini insya Allah kita sama-sama belajar. Ya Bu ya Pak. Nanti di dalam kita bermajelis ini ya
Nanti kita juga berdoa kepada Allah, semoga apa yang kita pelajari itu mudah untuk kita pahami, kemudian Allah mudahkan kita untuk mengamalkannya. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan lanjut kepada pasal yang keempat, ya, pasal yang keempat gitu. Saya biasanya dalam satu pertemuan itu di berbagai macam tempat itu satu pasal itu 1 jam, ya, satu pasal 1 jam. Berarti kalau sekarang ini jam 9.45, berarti jam 10.45 itu satu pasal. Saya biasanya begitu. Tapi karena ini jauh juga gitu dan sebulan sekali, makanya nanti mungkin 1 jam atau lebih dikit itu mungkin saya akan menyelesaikan 4 pasal. Karena saya melihat ini banyak hal yang urgent yang harus segera untuk kita perbaiki gitu ya. Apalagi nanti ini pas ini juga ibu-ibu yang hadir banyak, juga para guru ya, nanti ada perkara-perkara yang itu penting untuk benar-benar dipahami. Oke, kita masuk kepada pasal yang keempat. Pasal yang keempat ini adalah dia masuk pasal pertama dalam masalah fikih, yaitu faslun fi alamatil bulugh. Ya, pasal yang berkaitan dengan tanda-tanda balik. Begitu. Saya salin sumar ini setelah bercerita tentang masalah 3 pasal pertama kemarin tentang akidah, maka ketika masuk pasal berikutnya berbicara tentang masalah fikih itu dimulai dari bab balik atau bulugh gitu. Loh, kok biasanya itu di buku-buku fikih yang lain pertamanya itu toharoh. Bapak Ibu sekalian, para ulama ketika menulis satu buku itu biasanya dilatar belakangi dengan berbagai macam hal gitu ya. Sehingga oh berarti saya harus nulis yang ini dulu. Sehingga ada oh di dalam buku ini itu bab bulugh dulu. Nanti di dalam buku fikih yang lain dan ulamanya berbeda, di negara yang berbeda, atau negara yang sama, tempat yang sama, tapi kalau masyarakatnya itu beda, biasanya juga nanti menjadi berbeda. Ini tata cara penulisan saja. Ini ya. Bulugh. Lah beliau ditanya, loh kenapa kok harus dimulai dengan bab balik di dalam pembahasan buku ini? Fikihnya begitu. Kenapa? Karena balik itu adalah manatut taklif, ya standar orang tersebut kena beban hukum, yaitu hukum syar'i. Dia terkena perintah maupun larangan itu berdasarkan dia ini sudah balik atau belum, gitu ya. Nah, maka di sini dikatakan bahwasanya alamatul bulugh salasa. Ya, tanda-tanda balik itu ada 3. Alamatul bulugh salasun. Tanda balik itu ada 3. Apa yang pertama? Tanda-tanda yang pertama adalah tamamu khamsa asrota sanatan fid dzakari wal unsa. Yaitu yang pertama adalah genap usia 15 tahun, baik laki-laki maupun wanita. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi anak tersebut, seorang hamba, baik laki-laki maupun perempuan, itu terhitung balik, ya. Di antaranya adalah dilihat dari segi umurnya. Begitu. Kalau patokannya adalah umur, karena pada tahun-tahun sebelumnya itu tidak ada tanda-tandanya, maka umurnya adalah umurnya yang sudah 15 tahun. 15 tahun itu apa? Tahdidian. Itu 15 tahun pasti. Loh, bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya adalah dihitung dari sejak dia lahir secara sempurna. Berarti ketika pada saat itu dia sudah keluar dari rahim ibu secara sempurna, maka itu dihitung ya sampai berumur 15 tahun. 15 tahun di sini adalah umur Komariah. Berarti 1 tahun Komariah itu berapa Pak? 360 hari kali 15. Nah itu pentingnya Bapak Ibu sekalian. Itu nanti kalau anaknya lahir cenger gitu Pak ya. Nah itu nanti di samping ada akte negara yang hitungan waktunya itu pakai hitungan non Komariah, maka pada saat itu sebaiknya kita juga punya hitungan Komariah. Apa pentingnya? Pentingnya adalah untuk menghitung apakah anak itu nanti sudah masuk balik atau belum. Jika pada saat itu nanti kok sudah umur segini belum haid juga, belum mimpi juga, ya nanti kan dilihat umur, ya begitu. Nanti kalau dia patokannya umur adalah umurnya harus 15 tahun. Apa dalilnya?
Dalilnya adalah berdasarkan sebuah riwayat dari Ibnu Umar, ketika pada saat itu Ibnu Umar mau ikut perang bersama Nabi di perang Uhud. Ya dah. Pada saat itu kan Nabi sebelum perang itu lihat dulu nih. Oh, mana ini pasukannya? Lihat fulan. Loh, kok ada Ibnu Umar? Kamu umurnya berapa kamu ikut? Saya baru 14 tahun ya Rasulullah. Apa kata Ibnu Umar? Kamu pulang dulu. Kamu belum boleh perang. Nah, pada fase berikutnya, setahun berikutnya, pas mau perang Khandaq, maka pada saat itu beliau ikut lagi dalam barisan. Ketika dicek oleh Nabi, dilihat, loh kamu kok ada di sini ya Rasulullah, aku sudah 15 tahun. Oke, boleh kamu ikut. Nah, dari sini para ulama menyimpulkan, ketika pada saat itu umur 14 tahun, Ibnu Umar, Abdullah bin Umar tidak boleh ikut oleh Nabi dalam peperangan, yaitu perang Uhud. Dan ketika sudah berumur 15 tahun, dia ikut perang Khandaq itu diperbolehkan. Disimpulkan oleh para ulama berarti ya dia itu dengan umur yang 15 tahun sudah memasuki masa bulugh gitu, sudah memasuki masa dia itu balik. Itu tanda yang pertama, dilihat dari segi umurnya. Kemudian yang kedua adalah al-ihtilamu fid dzakari wal unsa litis isinin. Yang kedua adalah mimpi basah. Mimpi basah itu keluarnya mani, baik itu laki-laki maupun wanita, tapi umurnya sudah 9 tahun. Fix 9 tahun, sempurna. Maknanya apa? Kalau ada orang mimpi, baik laki-laki maupun perempuan, umurnya belum 9 tahun secara sempurna, berarti dia belum dihitung balik. Begitu. Jadi, ihtilam itu adalah mimpi basah. Maknanya di sini adalah dia mengeluarkan mani. Kata para ulama, bisa jadi itu karena terjaga. Jadi waktu yang terjaga itu adalah waktu dia itu sadar. Atau waktu yang tidak terjaga. Waktu yang tidak terjaga itu seperti dalam kondisi tidur. Nah, gitu. Kalau ini sudah keluar dan umurnya minimal 9 tahun Hijriah, maka pada saat itu berarti dia sudah memasuki masa balik. Dia sudah memasuki masa bulugh, ya, begitu. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah al-haidu fil unsa litis isinin. Yang ketiga adalah yaitu bagi wanita ketika pada saat itu dia sudah datang haid, begitu. Lah, umurnya berapa? Umurnya adalah 9 tahun. Bapak Ibu sekalian, kalau tadi pakai umur yang 15 tahun itu fix ya, tidak kurang tidak lebih. Kalau tadi mimpi yang minimal harus 9 tahun itu fix tidak kurang tidak lebih. Tapi kalau itu haid yang terjadi pada seorang wanita ya, yang disebutkan di sini adalah 9 tahun, dijelaskan oleh para ulama, 9 tahun itu bukan tahdidiyah, tapi takribiyah. Apa bedanya? Kalau takribiyah itu kurang lebih, begitu. Maka kata para ulama, kalau ada seorang wanita, dia mengeluarkan haid, ya, 9 tahun itu sudah masuk balik. Atau kurang dari 9 tahun juga termasuk balik. Lah kurang dari 9 tahunnya itu berapa? Kata para ulama, jika kurangnya itu adalah 15 hari. Gitu. 15 hari, 14 hari, otomatis gitu ya. Tapi kalau kurangnya itu 16 hari lebih, maka tidak termasuk darah haid. Berarti wanita itu belum balik gitu. Tapi kalau hari ke-15 masih keluar, maka dia termasuk darah haid. Berarti dia sudah balik gitu ya. Bisa dibedakan Bu ya? Nah, ini ibu-ibu nih yang harus benar-benar memahami, karena yang haid itu nanti anak-anaknya yang perempuan. Biasanya anak yang perempuan itu malu kalau konsultasi kepada bapaknya. Gitu Pak ya? Ya, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya ilmu tentang darah wanita ini itu bukan hanya ilmu wajibnya bagi wanita, itu juga ilmu wajib bagi laki-laki. Apa masalahnya? Laki-laki juga berpotensi menikah, yang dinikahi pasti wanita, ya enggak Pak? Ya kan? Makanya wajib. Apa masalahnya? Seorang wanita ketika pada saat itu dia kecil, kemudian dia akhirnya balik. Ini siapa Pak yang bertanggung jawab? Bapaknya kan? Bapaknya wajib mengajarkan kepada anaknya sehingga dia itu memahami seputar darah. Begitu.
Kalau bapaknya acuh nggak acuh sehingga anaknya itu nggak memahami dan dia itu melanggar, dia berdosa, dosa besar. Ya, dosanya bagi dirinya dan bagi bapaknya yang pada saat itu tidak mengajarkan. Tiba dia tumbuh dewasa, didatangi oleh anak tetangga, Pak, aku mau menikahkan anak kamu. Tanggung jawabnya kepada siapa Pak setelah itu? Kepada suami. Maka suami itu wajib memastikan bahwasan istri itu memahami seputar darah. Kalau istrinya itu nggak paham, maka suamilah yang mengajarkan. Nek suaminya nggak paham, Pak, gimana caranya? Jangan dingajikan, Bu. Nanti diasinin kayaknya mau meninggal gitu ya. Gitu. Suaminya itu wajib mencarikan guru. Kalau gurunya bayar, suaminya yang membayarkan sebagai nafkah. Nah, gitu. Nah, jadi Pak nanti Pak ya. Ini kalau mau nikah, ya jangan nikah Pak, jangan nikah lagi Pak ya. Yang bujang-bujang ini. Nanti kalau misalnya ta'aruf tanya, gitu Pak, mungkin wis paham seputar darah belum? Belum, wis konsentrasi gitu Pak ya. Menghemat anggaran ya toh. Masalahnya ya aku ya rapati paham misalnya ya toh. Ya, atau kita ini belajar sehingga nanti kita bisa mengajari istri kita. Istri itu tanggung jawab laki-laki, anak juga tanggung jawab suami. Kalau tidak, maka carikan guru untuk mengajarkan. Begitu. Karena apa? Itu adalah kewajiban dan hukumnya adalah fardhu ain. Satu kewajiban yang wajib dipahami oleh seorang muslim jika pada saat itu dia sudah balik dan akalnya sehat. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, ini adalah tanda-tanda buluk. Ya, apa yang pertama? Yang pertama adalah kalau wanita dia itu haid, berapa umurnya? 9 tahun atau kurang. Kalau kurang itu adalah kurang 15 hari. Kalau kurang 16 hari dia belum termasuk darah haid. Kemudian yang kedua, keluarnya air mani, baik pada saat itu dia dalam keadaan terjaga atau dalam keadaan tidak terjaga. Dalam keadaan terjaga itu seperti apa? Dia dalam keadaan tidur. Ya, jika pada saat itu umurnya sudah 9 tahun, maka pada saat itu dia berarti sudah termasuk balik. Kalau pada saat itu lebih dari 9 tahun, laki-laki tidak juga mengeluarkan mani, perempuan tidak juga mengeluarkan haid, maka dilihat nanti pada umur 15 tahun. Ya tak? Kalau pada umur 15 tahun tidak keluar mani maupun haid, maka pada saat itu fix berarti dia sudah masuk balik. Gitu ya Bapak Ibu sekalian ya. Kok ada orang sudah umur 80 tahun perempuan nggak pernah mengeluarkan mani juga tidak pernah haid. Ya, tetap dia itu juga sudah balik. Dilihat dari mana? Dilihat dari segi umur. Bapak Ibu sekalian, itu pentingnya kita untuk memahami tanda-tanda balik. Bapak Ibu sekalian, berkaitan dengan kita memahami tanda-tanda balik ini, itu ada yang disebut dengan umur mumayyiz. Apa itu umur mumayyiz? Umur mumayyiz itu adalah umur di mana anak laki-laki maupun perempuan itu sudah bisa membedakan antara yang baik atau yang buruk bagi dirinya. Atau dia itu sudah bisa makan sendiri, sudah bisa mandi sendiri, sudah bisa membedakan ini dan itu. Itu namanya adalah mumayyiz. Yang kata para ulama, umurnya kurang lebih adalah 6-7 tahun. Ayyumayyiza at-tiflu baina ma yadurru wa ma yanfa'uhu wa yakunu dzalika baina sadisa wa sabi'a min umrihi. Ini namanya adalah umur mumayyiz, gitu. Nah, apa pentingnya kita memahami umur mumayyiz? Umur mumayyiz ini ya, yang kira-kira anak itu berumur 6-7 tahun, atau kalau dari tanda-tandanya dia itu sudah bisa membedakan yang baik atau yang buruk bagi dirinya, sudah bisa makan sendiri, sudah bisa minum sendiri, sudah bisa mandi sendiri, maka pada saat itu juga ada hukumnya. Begitu. Dia sholat nggak wajib, dia puasa nggak wajib, begitu. Dia haji walaupun duitnya banyak nggak wajib, begitu. Tapi wajib bagi orang tua atau siapapun yang menjadi walinya itu untuk mengarahkan kepada dia atas perkara-perkara ibadah. Contoh, kita punya anak nih, sudah masuk usia mumayyiz, tapi dia belum balik. Misalnya 6 tahun atau 7 tahun, kan belum balik. Tapi dia ini sudah mumayyiz. Ketika pada saat itu datang adzan, maka siapapun yang menjadi walinya atau orang tuanya itu wajib untuk memerintahkan dia sholat. Perkara nanti anaknya itu mau sholat ataupun tidak, itu nggak ada urusan bagi orang tuanya. Tapi kalau orang tuanya memerintahkan, hukumnya wajib.
Kalau orang tuanya mendiamkan sementara anak itu nggak sholat, orang tuanya berdosa. Walau anak itu hukumnya umurnya masih umur mumayyiz. Oh, datang Ramadan, anaknya sudah mumayyiz, orang tuanya mengajak untuk berpuasa. Ayo, Induk, kita puasa gitu. Kalau pada saat itu anaknya nggak mau berpuasa, nggak apa-apa Pak Bu, ya kan? Gitu, kita sudah mengarahkan, kita sudah mengiming-imingi hadiah. Kalau dia juga nggak mau berpuasa, itu nggak apa-apa. Ya, yang penting kita sudah mengajak, kita sudah memerintahkan, begitu. Selama anak itu umurnya masih mumayyiz, ya kan? Kalau bahasa hadisnya itu kan, ketika umurnya itu berumur 7 tahun, begitu. Tapi nanti dia kalau sudah berumur 10 tahun, ketika dia belum balik, ya kan tetap belum wajib. Tapi kalau dia umur sudah 10 tahun, ya tetap dia diperintahkan untuk sholat, dia diperintahkan untuk puasa misalnya. Kalau dia nggak mau baru diapain Bu? Dipukul Bu ya. Tapi jangan pakai kayu balok Bu, sake ya Bu. Nanti malah pada saat itu lumpuh total ya, dosa maknya itu. Lah mukulnya gimana? Dipukul dengan pukulan ghairu mubarrah, pukulan yang tidak melukai, begitu. Cari tempat-tempat yang tidak melukai, gitu Bu ya. Apakah di betisnya lah, apakah di bokongnya lah, apakah di mana lagi ya, di pundaknya lah, ya kan? Itu pukulan yang tidak melukai, ya. Darbun ghairu mubarrah, pukulan yang tidak melukai, gitu. Ah, itu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti ini juga guru-guru TK belum ya, tapi kalau guru-guru SD, kan anak masuk SD itu rata-rata kan sudah mumayyiz ya Bu ya. Ya Pak. Ah, itu harus dimotivasi. Masalah nanti dia mau puasa atau tidak itu nggak jadi masalah. Tapi kalau dia puasa, dia akan mendapatkan pahala sunnah, bukan pahala wajib. Gitu. Jadi kalau bahasanya para ahlul usul itu, dia akan mendapatkan ajr tatawwu la ajr wajib. Dia akan mendapatkan pahala sunnah bukan pahala wajib. Apa maknanya? Misal nih, Bapak Ibu musim haji, mau haji, anaknya masih kecil nih, tapi sudah mumayyiz, mau ditinggal takut. Ya kan? Selama misalnya itu 40 hari. Akhirnya itu dibawa. Ya kan Bu, dibawa. Kalau sudah sampai sana kan ya dipakai ihram lah, diajak wukuf lah, diajak sa'i lah, ifadah lah, macam-macam kan. Diajak untuk melakukan ritual haji. Walaupun pada saat itu dia sudah haji, tapi karena pada saat itu dia belum balik, dia masih hukum mumayyiz, itu pahalanya adalah pahala sunnah, dan kewajiban hajinya belum gugur. Nanti kalau dia sudah balik dan dia punya kemampuan, baik kemampuan finansial, kemampuan waktu, kemampuan kesehatan, dan lain sebagainya, maka pada saat itu tetap dia memiliki kewajiban untuk melakukan ibadah haji. Gitu Bu ya. Oh dulu itu Pak, saya sudah ikut haji bersama emak sama bapak saya ketika saya berumur 7 tahun. Gitu. Itu belum gugur. Apa masalahnya? Dia melakukannya sebelum dia balik. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Belum baliknya seseorang itu menunjukkan bahwa dia itu belum mukallaf. Dia itu belum terkena beban kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Bapak Ibu sekalian, pentingnya juga kita memahami tentang bab balik ini. Bab balik ya. Ini juga nanti berkaitan dengan akad-akad. Gitu. Akad apa? Ya akad apa saja. Akad jual beli, akad nikah, akad ijarah, apa itu ijarah? Persewaan. Kemudian akad rohan, apa itu? Akad gadai. Kemudian akad, ya berbagai macam akad lah. Akad mudoroba, akad musyarakah, ya, gitu. Nah ini ada kaitan sama masalahnya. Misalnya begini, kan biasa ya Pak Bu ya, kalau kita tinggal di komplek misalnya, atau misalnya anak kita sore-sore itu TPA, kira-kira kalau misal TPA itu datangnya jam 2, pulangnya jam 4, itu yang datang itu siapa Pak? Selain Bapak Ibu yang jemput. Siapa kira-kira? Yang datang ke sekitar masjid. Ketika anak itu pulang dari TPA, selain Bapak Ibu yang jemput itu siapa kira-kira? Pedagang. Berapa tahun Pak jadi
pengalaman ya, jadi tahu gitu. Ya perdagangan, ada pedagang cilok lah, ada pedagang bakso lah, ada pedagang cilor lah, ada pedagang macam-macam. Pak Bu, pertanyaannya, jika anak itu belum balik, boleh nggak dia untuk melakukan transaksi jual beli? Belum balik, boleh nggak? Gitu. Boleh jika sudah mumayyiz, gitu ya. Jadi saya akan menjelaskan tentang mumayyiz. Kalau akad, anak itu sudah mumayyiz, maka akad itu sah, gitu. Ya, walaupun dia belum balik, tapi umur sudah mumayyiz, 6 sampai 7 tahun minimal, atau dia sudah bisa dilihat nih 6 sampai 7 tahun itu, atau dia bisa dilihat, sudah bisa membedakan yang baik dan yang buruk bagi dirinya, sudah bisa makan sendiri, sudah bisa minum sendiri, sudah bisa mandi sendiri, kan sudah masuk mumayyiz. Kalau sudah mumayyiz, maka dia boleh melakukan transaksi jual beli. Boleh Bu ya? Boleh. Kalau akad nikah boleh nggak Pak? Jadi anak bapak ini umurnya baru 8 tahun. Pak, aku Pak ngesir gadisnya tonggo Pak, gitu ya. Umurnya 20 tahun. Jauh wanti sugih gitu misalnya. Ya, minta Pak, minta nikah Pak. Oke Pak, bisa nggak Pak? Kan yang akad kan laki-laki sama walinya kan? Gitu kan? Angkah tukah, kata bapaknya. Setelah selesai, bimaharin hakada dainan. Dengan mahar seperti ini hutang misalnya. Wis. Kemudian anak bapak yang umur 7 tahun Pak. Bisa nggak Pak? Qabil tu nikah wa taswija bimaharin hakada halan misalnya. Sah nggak Pak akadnya? Ya sah. Kan dia sudah mumayyiz. Itu. Masalah utak anak saya itu masih kecil, ya masih kecil Pak. Tapi kan sudah mumayyiz, itu akadnya sah. Kan akad apa saja Pak? Sebagaimana nanti ketika pada saat itu anak bapak misalnya TPA lah, kemudian sekolah lah, ya Pak. Kemudian pada saat itu dia umurnya sudah mumayyiz, dia boleh Pak untuk beli cilok sendiri, untuk beli es sendiri, untuk beli boba sendiri, untuk beli apa sendiri, itu boleh. Tapi kalau umurnya itu belum mumayyiz, itu nggak boleh. Lah masalahnya anak kita ini berumur 4 tahun. Ada pedagang cilok lah, ada pedagang es krim, ada pedagang inilah, ya toh. Anaknya nangis-nangis. Emaknya ini lagi game nang lagi. Ya. Udah apa tau? Udah ini. Kalau gorong ewu, ya sini, mana? Tuh dewe gitu. Anak ini disuruh beli sendiri. Ya kan? Beli cilok sendiri 2.000. Sah nggak Pak akadnya Pak? Nggak sah. Akadnya itu tidak sah. Ulama sepakat akadnya itu tidak sah karena dia itu belum mumayyiz. Walau pada saat itu diizinkan oleh kedua orang tuanya, akadnya tidak sah. Lagi Pak, emaknya lagi masak, dia masak. Semangat emaknya masak. Tiba saatnya, karena ini masak sambal lado, tiba saatnya itu mau ngasih garam, garamnya habis. Ngebel. Ya. Bu Endro, saya beli garam ya? Iya gitu. Nanti tak suruh anak saya ngantar uang gitu. Diantarlah Pak, sana, gas, jalan gitu ya. Anaknya berumur 4 tahun Pak. Dititipin uang, sana jalan. Kemudian sampai sana, itu dikasih uangnya. Bu, ini uang dari emak saya. Oh ya, ini garam buat emak kamu gitu. Boleh nggak Pak? Ya boleh. Gitu. Ya penting Pak ya. Gitu. Jadi ini fikih ini masalahnya, ini yang bicara ini ulama ini ya. Ini banyak terjadi di masyarakat ini. Gitu. Jadi beralasan Pak. Gitu Pak. Ini anaknya nangis. Awak mungkin belum mumayyiz, nggak boleh jajan sendiri. Gitu Pak ya. Nah, ini juga Pak paham fikih jadi penghematan anggaran keluarga. Gitu. Masalah nangis saya tangani sendiri ya Pak ya. Nah gitu. Tapi ala kulli hal Bapak Ibu sekalian, perkara ini adalah perkara yang banyak terjadi di masyarakat dan mereka itu tidak paham gitu ya Pak ya. Jadi sampai mewakilkan kepada anak yang belum mumayyiz itu juga tidak boleh. Loh, contoh mewakilkannya apa? Ya tadi misalnya kita menyuruh anak kita belum mumayyiz ya untuk misalnya beli di sana walaupun itu atas perintah kita. Ini atas perintah kita Pak. Itu kan berarti kan kita mewakilkan kan? Gitu. Anak yang belum mumayyiz itu tidak boleh melakukan wakalah. Perwakilan dalam perkara-perkara akad seperti itu. Bisa dipahami ya Bapak Ibu sekalian ya? Ya, gitu. Bismillah. Nah, ini yang perlu kita pahami. Bapak Ibu sekalian,
berkaitan dengan hukum taklif juga, ya kan? Umur-umur taklif. Jadi karena anak itu belum balik, berarti kan dia belum terkena kewajiban atau dia belum terkena larangan, ya kan? Nah begitu juga jika pada saat itu anak kita merusak harta orang lain, misalnya ibu punya anak kecil umurnya belum balik, berarti kan dia belum mukallaf, belum terkena perintah dan larangan dalam syariat. Dia jalan-jalan ketika pada saat itu di depan, di tetangga kita rumahnya itu semuanya kan pagi hari belum mandi, belum ganti popok, kok dia kelihatan jelek, mangkel, dilemparlah kaca itu pakai batu, rumahnya kacanya pecah. Dosa nggak dia, Bu? Dia nggak dosa karena dia belum balik gitu. Dia belum balik, dia itu nggak berdosa. Loh tiba-tiba tuan rumahnya keluar, ya ini anak siapa? Oh anak si fulan. Ya didatangi bapaknya, Pak, anak bapak itu memecahkan kaca rumah saya nggak terima Pak, saya minta ganti. Siapa yang ganti? Walinya, bapaknya gitu. Anaknya sih nggak ada masalah, tapi bapaknya harus ganti gitu. Anak kecil bangun tidur kelaparan, keluar rumah tetangga jual gorengan, dia makan gitu. Kalau pada saat itu tetangganya nggak ridho dan minta bayar, ya yang bayar orang tuanya, yang bayar itu walinya. Gitu ya Bapak Ibu sekalian ya. Jangan dibilang, oh kita cilik, ya memang cilik, kan Pak kan gede, ya kan? Gitu, ya tetap harus diganti gitu. Sama juga hukumnya dengan orang gila. Bapak Ibu sekalian, orang gila itu walaupun dia sudah dewasa, tapi kan akalnya nggak sehat, ya kan? Tetap walaupun dia itu sudah umurnya lebih dari 15 tahun, perempuan sudah mengeluarkan darah haid, atau dia mimpi basah, begitu juga laki-laki, tapi karena akalnya nggak sehat, maka pada saat itu dia juga bukan mukallaf. Dia tidak terkena beban kewajiban atau beban larangan gitu. Orang gila. Orang gila pada saat itu dia misalnya melukain orang lain, dia merugikan orang lain. Ya toh Bu, dia itu misalnya merusak rumah orang lain, mencabuti tanaman tetangga misalnya. Dia ini nggak bisa diminta pertanggungjawaban, tapi yang diminta pertanggungjawaban adalah walinya. Maka kalau ada keluarga yang gila dan dia itu berpotensi untuk merusak harta orang lain, sebaiknya Bu ditaruh di rumah. Ya kecuali Ibu punya banyak waktu, punya banyak harta, silakan gitu ya. Tapi kalau enggak Bu disimpan di rumah. Sama juga, apakah cuma orang gila? Enggak, sama juga dengan orang idiot. Ya kan? Gitu. Dia memang tidak ada kewajiban untuk mengganti karena dia ini tidak terkena perintah dan larangan. Tapi kalau dia merusak harta orang lain, talaf gharihim, maka pada saat itu walinya harus mengganti. Begitu. Apalagi Bapak Ibu, contoh yang lain. Ternak misalnya, ya dah. Pada punya kambing kan, yang punya misalnya. Oh punya kambing misalnya. Itu Pak kambing saya Pak, alhamdulillah Pak. Tanpa saya beri makan tiap hari susunya itu bisa keluar 10 liter gitu. Ya nggak kamu kasih makan, tapi tiap pagi dia itu keluar kandang dan makan tanaman orang lain. Nah, ketika dia itu makan tanaman orang lain dan orangnya itu protes nggak terima minta ganti, siapa yang ganti Pak? Yang punya kambing, gitu. Jadi kalau ada kerusakan itu yang dikembalikan kepada pemiliknya. Contoh yang lain misalnya, ini kan pelataran terbuka kan, untuk sholat lah, untuk apa lagi itu. Itu ada ayam tetangga, ya kan, main kemari, gitu. Dia nggak tahu toiletnya di mana, buang hajat sembarangan, najis kan, kotoran. Siapa yang membersihkan? Yang punya ayam, gitu. Nggak bisa ketika tuan rumah itu bilang, Pak ini ayam Bapak lo buang kotoran di tempat saya, Bapak yang bersihkan. Loh dia harus mau Pak. Nah dia nggak mau dosa, gitu. Apalagi dia berdalil, loh Pak itu kan nggak punya akal, masa dia diminta pertanggungjawaban? Ya justru karena yang punya itu punya akal, yang punya itulah yang membersihkan, gitu. Ini hukum fikihnya loh Pak ya, gitu. Makanya Pak, kalau nanti kita punya ternak, kita punya apa, dijaga Pak. Karena ketika pada saat itu merusak, maka pada saat itu kita harus mengganti. Bisa dipahami ya Bapak Ibu sekalian ya. Ini seputar
Hukum-hukum yang harus kita pahami berkaitan dengan tanda-tanda balik, ya, berkaitan dengan tanda-tanda balik. Nah, ini perkara-perkara yang mestinya harus kita pahami, gitu. Kemudian berikutnya adalah fasal syurutu ijza'il hajari fil istinja. Berikutnya adalah tentang syarat-syarat diperbolehkannya istinja, ya. Istinja itu apa sih? Gitu. Istinja itu adalah membersihkan tempat yang pada saat itu keluar kotoran, baik itu dubur maupun kubul, baik itu kelamin maupun dubur kita. Ya, itu namanya adalah istinja, begitu. Istinja itu di sini disebutkan adalah istinjanya itu dengan mempergunakan batu. Ya Ibu ya, istinja dengan mempergunakan batu. Bapak Ibu sekalian, yang dimaksud di dalam batu di sini, adalah bukan hanya batu itu tok, ya. Maksudnya, oh kita kalau batu kan tahunya kan benda keras tuh Pak ya, kayak batu-batu yang ada di pinggir-pinggir rumah kita misalnya. Nah, para ulama ketika menjelaskan bahwasannya beristinja itu dengan batu, yang dimaksud batu di sini adalah dia ada syarat-syaratnya. Satu, maksud batu di situ adalah yang terpenting benda itu adalah benda padat. Ya, yang penting benda itu adalah benda padat. Begitu, jamid. Yang kemudian yang kedua adalah tahir, dia juga suci. Ya. Jadi yang dimaksud di batu di situ adalah bukan murni batu. Ya, batu pasti. Tapi ketika kita misalnya hidup tidak ada batu misalnya, ya toh, naik pesawat selama 18 jam, kemudian mau buang air kecil, lah di pesawat apa disiapkan batu Pak? Nggak ada, itu. Nah, jadi yang dimaksud batu di sini adalah pokoknya bendanya itu jamid, ya, bendanya itu adalah benda yang jamid, apa itu? Yang padat, kemudian dia tahir, dan bendanya itu adalah suci, ya. Yang ketiga, dia kali itu adalah bisa membersihkan kotoran, bisa membersihkan najis, gitu, ya, bisa membersihkan najis, gitu. Nah, maka itulah yang dimaksud dengan beristinja dengan batu. Dan cara berikutnya adalah bukan benda-benda yang terhormat, gitu, bukan benda-benda yang terhormat. Jadi yang pertama adalah dia harus benda padat, yang kemudian yang kedua adalah dia harus suci, kemudian dia itu bisa menghilangkan kotoran, yang keempat adalah dia itu bukan dari benda-benda yang terhormat, begitu. Berarti kalau syaratnya batu di situ adalah pokoknya benda padat, berarti selain batu itu bisa Pak? Bisa. Seperti apa? Kata para ulama, seperti warakul mirhat. Warakul mirhat itu adalah tisu toilet misalnya, tisu. Tapi tisu yang kering Pak ya. Kalau tisu basah nggak boleh. Tisu basah itu bukan membersihkan najis, tapi dia justru meluaskan najis, gitu Pak. Ada rumusnya Bu. Najis itu, najis nih ya. Kalau kering ketemu kering, ini saya bicara bab beda dulu. Bu, najis. Ini tuh najis Pak ya. Najis misalnya. Kering. Ketemu benda suci kering. Kering ketemu kering Pak. Aman. Gitu. Maknanya, Bapak-bapak nanti kalau naik motor, kemudian lapisan joknya itu dari kulit babi, kan kering Pak ya. Nah, kita duduk. Babi itu kan semuanya najis. Ya dah. Ketika kita duduk di atas motor kita, nah itu kita nggak akan terkena najis. Tapi ketika pada saat itu musim hujan, kita kehujanan, gitu Pak. Nah, kita terkena najis. Karena apa? Kulit babi yang kita duduk itu basah, ya dah, nempel di kita. Berarti kita itu terkena najisnya, wajib dicuci. Gitu. Nah, di sini juga disebutkan bahwasannya syarat batu di situ itu harus yang jamid, yaitu yang apa namanya, yang benda padat. Ya, tisu masuk, boleh, silakan. Tisu boleh. Kemudian handuk boleh, sapu tangan boleh, dengan catatan dia itu tidak basah.
ya Pak ya, dia itu nanti kering gitu. Kemudian yang kedua adalah tohir, dia suci, begitu, dia itu suci, berarti pakai kotoran itu tidak boleh, begitu. Kenapa? Di sini itu berdasarkan hadisnya Ibnu Mas'ud, di mana pada saat itu ketika Nabi akan qadul hajah, dia berpesan, ya Ibnu Mas'ud, carikan aku 3 batu, karena nggak ada air ini. Nah, kemudian oleh Ibnu Mas'ud dicarikan 3 batu, nggak nemu, yang nemu cuma 2 batu, supaya tetap 3, diambillah 1 benda padat, tapi dari kotoran yang sudah mengering. Maka ketika disodorkan kepada Nabi, ya Nabi Allah, ini loh yang kamu minta. Diambil 2 batu itu oleh Nabi, yang satunya itu dibuang. Kenapa? Karena ini adalah kotoran itu najis. Kata Nabi, hada riksun, ini menjijikkan gitu. Nah, itu Bu ya. Jadi dia itu harus suci. Yang ketiga apa? Qoli. Qoli itu apa maknanya? Dia harus bisa menghilangkan. Begitu. Berarti sesuatu yang tidak bisa menghilangkan itu nggak boleh. Seperti apa contohnya? Cermin. Ya, cermin itu termasuk yang tidak boleh dipergunakan untuk istinja. Kemudian berikutnya adalah bukan dari perkara yang muhtaram. Yang muhtaram itu berarti yang terhormat. Seperti apa? Istinja dengan mempergunakan kertas, tapi di situ ada tulisan-tulisan yang bernuansa ilmunya. Baik itu ilmu syar'i maupun ilmu non syar'i, seperti ilmu-ilmu dunia yang bermanfaat, itu nggak boleh. Begitu. Atau dia itu beristinja dengan makanan, juga nggak boleh. Ya. Kemudian dia itu beristinja dengan perkara-perkara muhtaram yang lain, beristinja dengan kulitnya sendiri, nggak boleh Bu. Ya. Syai'un minal adami itu nggak boleh. Begitu. Jadi nggak ada apa-apa, cuma digosok-gosok tok. Ya Pak ya. Nggak sah Pak, nggak boleh. Dia tetap masih ada najisnya. Ya, jadi syarat batu di situ adalah bukan hanya batu aslinya itu, ya, mana batu di situ adalah pokoknya benda apapun memenuhi 4 syarat. 1, dia benda padat, 2, dia suci, 3, dia bisa menghilangkan najis, 4, bukan dari perkara-perkara yang dimuliakan, yang diagungkan, gitu. Yang pertama adalah syarat yang pertama adalah ayakuna bisalah sati ahjar. Syarat yang pertama adalah mempergunakan 3 batu. Ya, berarti batunya itu harus 3. Lah, kata para ulama di sini, kalau nanti tidak ada batu yang jumlahnya 3, boleh pakai 1 batu saja. Yang penting dia punya 3 sisi minimal. Jadi ada sisi kanan, ada sisi kiri, ada sisi bawah. Ya Pak ya. Pokoknya dia itu ada 3 sisi. Jadi yang dimaksud dengan 3 batu ini maknanya adalah boleh 3 batu secara hakiki, berarti batunya itu adalah 3. Atau boleh juga 1 batu tapi punya 3 sisi, gitu. Atau boleh juga 2 batu, satunya cuma ada 1 sisi, satunya ada 2 sisi. Ala kulli hal minimal itu membersihkannya itu dengan 3 kali Pak. Gitu Pak ya. Bisa dengan 3 batu atau 1 batu tapi 3 sisi. Kok sudah 3 kali nggak bersih, maka boleh lebih dari 3 kali. Oh, keempat kali baru bersih. Kalau keempat kali itu baru bersih, boleh Pak berhenti di situ, tapi lebih baik ditambah sekali lagi supaya hitungannya 5. Kenapa? Karena 5 itu hitungan ganjil dan itu disunnahkan. Apabila manistajmaro, kata Nabi, barang siapa yang pada saat itu istajmaro, dia beristinja, maksudnya itu dengan batu, ya, bukan dengan air, maka pada saat itu sebaiknya falyutir. Itu hitungannya adalah 5 kali. Sini pahami ya Bapak Ibu sekalian? Gitu. Jadi dia itu dengan 3 batu, maksudnya dengan 3 batu itu boleh, atau dengan 1 batu tapi memiliki 3 sisi. Kalau pada saat itu 3 kali kau belum bersih, maka boleh yang keempat. Walau sudah bersih, tambah sekali lagi supaya mendapatkan hitungan
ganjil, karena Allah itu mensukai sesuatu yang ganjil. Yang kedua, membersihkan area yang terkena najis. Berarti di sini adalah area yang terkena najis adalah baik dubur maupun kubul, ya, baik itu kemaluan maupun duburnya Bani Adam. Yang ketiga adalah najisnya belum kering, ya. Kenapa? Kalau najisnya itu sudah kering, maka tidak berlaku beristinja dengan batu, ya, gitu. Yang keempat adalah najisnya belum berpindah tempat. Apa maknanya? Kalau najisnya sudah berpindah tempat, ya, yang berpindah tempatnya itu tidak bisa dihilangkan dengan batu. Misalnya begini, ada, ya, orang kencing itu nyiprat itu di dengkulnya misalnya, itu nggak bisa Pak dibersihkan dengan batu, ya, nggak bisa. Dia itu belum dianggap suci, ya, karena di sini itu dia harus pada tempat keluarnya, baik kubul maupun dubur, ya. Itu yang dimaksud dengan dia itu belum berpindah tempat. Yang kelima apa? Tidak tercampur dengan benda lain. Benda apa ini? Benda apapun, baik benda itu benda suci maupun benda itu benda tidak suci, baik benda itu nanti merubah warna maupun tidak, baik benda itu benda basah maupun benda kering, ya. Kalau najis yang keluar itu sudah bercampur dengan benda yang lain, apapun bendanya, apapun wujudnya, ya, najis maupun tidak, tetap dia tidak bisa dibersihkan dengan batu atau semisalnya, ya, sebagaimana yang sudah kita bahas tadi. 6. Tidak melampaui dan hasyafa. Jadi tidak melampaui safa dan hasafa. Maknanya tadi ya, dia itu apa namanya masih di tempat keluarnya, ya Pak ya. Jadi dikubul ya di situ, didubur dan di situ. Bapak Ibu sekalian, yang dimaksud dengan hasafa itu, safa itu adalah, ya, hasafa itu adalah kemaluan. Kalau dia laki-laki berarti itu adalah ujung pangkal. Nah, itu dia yang dibersihkan. Kalau wanita, seluruh permukaan kemaluan wanita. Ya, ini khususnya bagi bapak-bapak nih. Nanti dibahas di dalam kitab Madhab Syafi'i juga, di dalam Safinatus Shalah itu disebutkan bagaimana cara istinja laki-laki yang sempurna. Ya, cara istinja laki-laki yang sempurna. Gitu. Caranya adalah dia nanti diurut, Pak. Ya, jadi dari batang kemaluannya itu Pak, itu diurut sehingga dia itu nanti mengeluarkan. Ketika sudah keluar itu baru dibersihkan pakai batu atau pakai air. Ya, kalau ini tidak ada air maka pakai batu gitu. Jadi ini materi kajiannya Mbah Ahmad Allah Yarham. Ya, semua anak DS pasti tahu. Di tempat kami itu ada mbah-mbah tua sejak DS berdiri sampai beberapa tahun yang lalu beliau meninggal. Itu seneng ngisi di santri. Materinya cuma satu Bapak Ibu sekalian. Dari mulai angkatan pertama sampai beliau itu meninggal bertahun-tahun di DS, itu materinya satu. Ngajari santri bagaimana istinja. Dulu kami ketawa-ketawa aja. Kok susah banget sih? Tinggal disiram gitu ya. Tapi ternyata memang laki-laki sama perempuan itu beda. Laki-laki itu berpotensi menyisakan kotoran. Maka caranya adalah di ulama Syafi'iyah itu diajari. Caranya adalah diurut. Ya, ya seperlunya Pak. Gitu. Yang penting dia, oh dia ini sudah habis keluar, baru setelah itu dibersihkan. Nah itu ada caranya untuk laki-laki. Nah, gitu. Pakai tangan yang mana? Nah ini Pak ya, tetap pakai tangan kiri, nggak boleh pakai tangan kanan. Tangan kanan hanya boleh untuk membantu menuangkan air. Gitu. Tapi kalau membersihkannya tetap, ya membersihkannya semuanya pakai tangan kiri. Kecuali tangan kirinya itu tidak berfungsi, ya atau dia terlahir memang tangan kiri itu lebih dominan. Jadi apa-apa itu tangan kanan itu lebih dominan. Misalnya dia harus pakai tangan itu boleh, begitu. Yang tangan kirinya itu nggak bisa gerak, itu boleh. Gitu. Itu tapi karena terpaksa. Kemudian apa yang dimaksud dengan sofha, yaitu dubur, ya Bu ya. Jadi yang dibersihkan itu bagian mananya, gitu. Bapak Ibu sekalian, ya. Yang dimaksud dengan sofa itu adalah, jadi kalau bagian depannya kan bisa kan, kubulnya itu jelas. Sofa itu mananya? Sofa itu bagian dubur adalah, perhatikan, semua orang itu
batasannya beda, tergantung luas areanya. Ya, tapi kata para ulama, cara menentukannya adalah jika dia jongkok itu terbuka, jika dia berdiri itu menutup. Nah, itulah areanya. Jadi pahami Pak ya? Gitu. Nah, jadi para ulama itu memberikan dobitnya, penjelasan batasannya. Jika pada saat itu dia jongkok terbuka, jika dia berdiri tertutup. Nah, itulah yang dimaksud dengan dubur. Nah, itulah yang wajib untuk dibersihkan. Kalau dia masih di daerah itu masih bisa istinja dengan batu. Jadi pahami ya, Bapak Ibu sekalian? Begitu. Ini memang belajar fikih ini kadang-kadang ya agak gimana-gimana Bu ya, tapi hukum itu harus jelas gitu. Ya, gitu. Saya nanti lebih beban lagi itu kalau menjelaskan tentang masalah darah seputar wanita. Mau nggak mau kan kita harus menjelaskan secara detail Pak ya. Gitu. Tapi kita harus berhadapan dengan ibu-ibu misalnya. Ya, bismillah Pak. Ya, namanya juga ilmu. Gitu. Kemudian berikutnya adalah tidak terkena air. Nah, kalau sudah terkena air berarti ya nggak boleh pakai batu. Kemudian batu yang digunakan harus suci. Ya, tadi Pak, ya. Batu yang digunakan itu dia harus suci. Kemudian dia pasti bisa menghilangkan, ya. Kemudian dia juga tidak dari sesuatu yang dimuliakan gitu. Nah, itu selesai kita dalam bab istinja. Sudah selesai di bab istinja gitu. Bapak Ibu sekalian, ya. Istinja dengan tulang boleh nggak? Nggak boleh. Ya, karena itu termasuk sesuatu yang muhtaram, yang dihormati. Kenapa? Karena tulang itu adalah makanan jin. Ya, sahabat kita dari kalangan jin. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian, ki nek mangan ayam goreng, bebek goreng, ya tulangnya jangan dihabisi, ya dah. Nah, disedekahkan untuk sahabat-sahabat kita dari kalangan jin, karena mereka itu menanti makanan gitu. Ya Pak ya, gitu. Ya kalau makan bandeng, ya jangan dipresto lah ya. Di presto kan berpotensi kita makan semuanya, ya dah. Itu ayam di presto, bandung di presto, nanti sapi juga di presto gitu. Ya mesake jine ya dah Pak. Wis ngenteni iki baru yang entek ternyata. Ya jangan pelit jangan kali-kali gitu maksud saya ya. Gitu. Ya, itu karena itu mereka nanti itu. Ya kita nggak lihat, tapi mereka tahu kalau itu ada. Gitu Pak ya. Gitu. Misal gini. Ki habis buang air kecil, kan ada orang yang usil itu Pak, iseng, ya. Batu ada, tapi dia malah istinjanya itu pakai tembok Pak. Ya kan ada tuh ya. Gimana hukumnya kira-kira Pak? Ya kalau kita enggak Pak, tapi anak-anak kita gitu Pak masalahnya Pak. Ya toh. Masa bapak ya masih ono kui, ya saru malahan. Gitu. Pak kira-kira Pak. Banyak kan anak-anak kecil kan? Gitu. Kalau madhab Syafi'i dan madhab Hambali, kalau madhab Syafi'i dan madhab Hanafi itu mubah Pak, nggak apa-apa. Gitu ya, nggak apa-apa. Tapi nanti kalau yang punya tembok protes ya bapak yang bersihkan gitu maksud saya. Gitu. Tapi kalau kita merujuk kepada pendapat madhab itu sah Pak, istinjanya sah. Ya, kalau mengikuti madhab Syafi'i dan madhab Hanafi. Tapi kalau madhab Maliki, perhatikan Pak, kalau madhab Maliki, jika tembok itu adalah milik orang lain atau tembok itu adalah bangunan wakaf seperti masjid, madrasah, apalagi Pak, kalau bangunan wakaf itu rumah Quran misalnya, ya itu hukumnya haram mutlakon, haram secara mutlak. Gitu. Tapi kalau temboknya itu tembok miliknya sendiri, hukumnya adalah makruh. Gitu. Nah ini, ya Pak. Ini kenapa ini perlu kita bahas? Ya ini banyak terjadi juga di masyarakat ya Pak ya, apalagi masyarakat yang belum terbina itu. Kemudian kita lanjut ya. Kita lanjut. Seneka masih banyak toh Bu? Gimana Mas? Masih banyak tuh seneka toh? Mas Haris kayaknya airnya perlu dijoki nih Mas ya. Kehausan mereka ini menerima ilmu ini. Oke ya. Gitu. Dan Bu ya, ini pokoknya ini harus sampai air nih. Kenapa harus sampai air? Ada perkara penting yang harus diselesaikan. Ya, 3 bab lagi. Ini harus 5 bab nih Pak. Harus ditarget Pak ini ngajinya Pak. Gitu. Jadi saya jauh Pak datangnya Pak.
Nggak cuma satu bab ya eman Pak gitu. Faslon fi faraidil wudu. Rukun-rukun wudu. Nah, ini Pak, nih rukun-rukun wudu. Wudu itu rukunnya ada 6. Yang 4 dalilnya adalah Quran, yang 2 dalilnya sunnah. Yang 4 dalilnya Quran adalah pada nomor 2 dan 5, 2 sampai 5. Itu kewajiban yang dalilnya Quran. 1 dan 6 itu rukun, dalilnya adalah sunnah. Apa yang pertama? Yang pertama adalah niat. Niat. Ya, dalilnya jelaslah. Innamal a'malu binniyat. Sebagaimana hadis dari Umar bin Khattab gitu. Lah, niatnya ini bagaimana? Bapak Ibu sekalian, niat wudu itu boleh macam-macam. Boleh kita meniatkan karena untuk sholat. Boleh kita meniatkan karena untuk fardu wudu, boleh kita meniatkan karena untuk mengangkat hadas, ya. Boleh juga meniatkan karena untuk kewajiban. Boleh. Silakan, niat apapun boleh. Ya, di antara beberapa yang telah saya sebutkan itu tadi. Yang pertama adalah nih niat, begitu. Kemudian yang kedua adalah ghuslul wajhi. Yang kedua adalah membasuh wajah. Sebenarnya ghuslun di sini adalah mencuci, ya, mencuci. Gitu. Nanti prakteknya adalah seperti mencuci. Dia adalah mencuci, membasuh wajah. 3, ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini, mencuci kedua tangan sampai siku. Kemudian yang ketiga adalah, yang keempat adalah maslu syai'im minar ra'si, yaitu membasuh sebagian dari kepala. Yang kelima adalah ghuslu ar-rijlaini ma'al ka'bain, membasuh kedua mata kaki. Ya, membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Yang berenam adalah berurutan. Nah, ini adalah merupakan rukun-rukun wudu. Mananya apa? Ini yang wajib. Gitu. Ini yang wajib. Mananya apa? Berwudu itu aslinya nggak penting pakai air banyak. Nggak penting mendatangkan air 1 tangki, Bu. Pak, bisa. Berwudu dengan air segini bisa nggak? Bisa. Ya, asalkan itu cukup organ-organ yang wajib itu hanya ada 4, ya kan? 6, pertama niat, yang ke-6 tertib. Ya, tertib itu apa maksudnya? Nggak boleh mendahulukan antara satu organ dengan organ yang lain. Nggak boleh kaki dulu baru muka. Nah, itu nggak boleh. Dia harus tertib. Tertib itu adalah rukun. Pertama niat. Yang kedua apa? Ghuslul wajhi. Ya, yaitu membasuh wajah. Bagaimana cara membasuh wajah? Membasuh wajah adalah berarti membasuh semuanya. Mana itu wajah? Dari mulai tumbuhnya rambut sampai dagu, Pak, Bu. Nah, ini wajah. Kalau ukuran atas bawah. Kalau ke samping kemana? Ini dia. Dari mulai ini, telinga sini, kanan kiri. Ah, inilah wajah. Nah, inilah wajah. Nah, itu yang pertama adalah membasuh wajah. Begitu. Membasuh wajah, ya, itu cukup sekali. Karena yang wajib adalah sekali. Lebihnya adalah sunnah. Nanti kita bahas pada bab sunnahnya. Begitu. Kalau membasuhnya sampai leher boleh nggak? Boleh. Sunnahnya memang sampai leher. Begitu. Bagaimana jika pada saat itu kita berjenggot? Jika pada saat itu berjenggot dan jenggotnya itu tipis, maka pada saat itu dibasuh permukaannya dan dalam-dalamnya, Pak. Nah, kalau kita kan dikit-dikit, Pak, ya. Nah, digini-gini kan, Pak. Gitu. Kalau pada saat itu jenggotnya panjang, itu cukup permukaannya saja. Ya, kalau kita mau di sela-sela juga boleh. Ya, tapi aslinya permukaannya itu sudah cukup. Tapi kalau udah minimalis gini ya, segini wae, Pak. Itu ya. Nah, gini. Tapi, Pak, nih Bapak-bapak ini penting nih ya. Penting nih. Apalagi finansialnya terbatas. Kalau nanti sedang ihram, ya secukupnya, Pak. Jangan ihram gini-gini, Pak. Langkah hotel, Pak. Yang bayar jam. Nggak banyak sih, Pak, ya. Cuma 1 ekor kambing. Tapi kan 3 juta masalahnya. Gitu. Ya, Pak. Mendingan 3 juta belikan korma ajwa, bawa pulang untuk tetangga. Gitu. Nah, makanya, Pak, makruh hukumnya ketika kita berwudu, di saat kita sedang ihram, itu untuk
banyak menyela-nyela ini. Karena apa? Kalau nanti ini ada yang jatuh, Pak, itu dam, Pak. Bayar 1 ekor kambing. Begitu juga, atau di sini tuh ada rambut misalnya, Pak. Ya, Pak, rambut sini, rambut wajah kan ada, Pak, ya, orang-orang tertentu kan. Nah, itu nanti ketika dia wudhu, Pak, kalau banyak rambutnya dan dia itu sedang ihram, hati-hati, Pak. Kalau itu nanti dia copot, jatuh, gitu, Pak, ya. Nah, itu terkena dam, Pak. Emang tuh, Pak. Tolong ibu, Pak, ya. 3 juta, Pak. Gitu. 3 juta. Itu, Pak. Itu wajah. Yang kedua adalah ghuslul yadaini ma'al mirfatain. Berarti apa, Pak? Mencuci tangan. Dari mana? Ini, Pak, dari atas sini sampai sini, ya. Kalau mau sunnahnya dilewatkan, Pak, sampai sini. Tapi sampai sini itu cukup sekali saja. Kanan, kiri. Kemudian mashun syai'im minar ra'si, membasuh sebagian kepala. Perhatikan, Pak, ya. Bahasa para ulama adalah syai'um minar ra'si, berarti sebagian. Mananya apa? Yang penting kepala itu terbasuh boleh. Gitu. Ini solutif juga buat ibu-ibu. Kalau pas di luar nggak ada tempat wudhu yang tertutup, gampang, Bu, tarik aja, Bu, ininya, Bu. Petnya set, masukkan tangannya, selesai. Gampang kan, Bu? Gampang gitu. Selesai gitu. Kalau pada saat itu misalnya ada orang pakai imamah itu sorban misalnya, atau ibu pakai jilbab gitu. Itu, Bu, bisa, Bu. Ya, itu kalau dikit, kalau mau sunnahnya nanti ditambah, dibasuh bagian ubun-ubun sebagaimana Nabi. Gitu. Tapi kalau kita rukun cukup, pokoknya mana yang pada saat itu kepala, ya kan, gitu, itu diusap, gitu. Jadi kepala, Bu, ya, bukan rambutnya. Kalau rambut, nanti rambutnya panjangnya 3 meter, cuma pojoknya, ujungnya tok, ya nggak sah, gitu. Jadi syai'un minar ra'si, bukan syai'un minas sya'ri. Jadi ra'sun itu kepala. Mana yang bagian kepala? Nah, ini, ya, kepala yang ditumbuhi rambut. Digosok, Pak, mau bagian manapun. Ya, gitu. Yang kelima adalah ghuslur rijlaini ma'al ka'bain. Berarti itu kaki sampai mata kaki. Kalau dia mau dilebihkan, sunnahnya adalah sampai setengah betis. Silakan, Pak. Ini adalah rukun wudhu. Maknanya karena basuhannya itu cuma 4 organ dan cuma sekali saja, cukup itu wudhunya sudah sah, berarti boleh pakai air ini. Cukup ini, Pak. Ini bisa 2 orang ini. Gitu. Ini kalau santri itu biasanya kalau lagi mendaki gunung itu loh, suruh modal itu juga kan, 1 gelas aqua atau apa itu. Untuk apa, Pak? Biasanya itu untuk jaga wudhu. Karena di atas itu nanti nggak ada air. Gitu, Pak, ya. Jadi dia harus berwudhu. Gitu. Nah, selama ada air harus berwudhu. Kalau nggak ada air, dia baru boleh tayamum. Atau ada air. Tapi air itu dihajatkan untuk yang lain, Pak. Misalnya untuk minum manusia. Manusianya sudah cukup, tapi hewannya belum cukup. Maka dia boleh untuk tidak berwudu diganti dengan tayamum. Nanti bab tayamum akan kita bahas pada bab berikutnya. Nah, Pak, di dalam wudu itu ada istilah mashul huf. Membasuh huf, ya. Atau apa tuh huf itu? Huf itu ya dibilang sepatu bukan sepatu, dibilang kaos kaki ya bukan kaos kaki juga, Pak, ya. Jadi kalau huf itu, Pak, bisa lagi nih, Pak. Kalau kita ini mungkin jarang, tapi nanti kalau kita daki gunung misalnya, atau nanti kalau kita di luar negeri di tempat-tempat yang pas musim dingin misalnya, itu kan berpotensi itu kita malas buka alas ini, Pak. Malas buka semacam sepatu atau kaos kaki lah gitu. Jadi khuf itu intinya adalah ketika pada saat itu kita mau wudhu, dan biasanya kan orang itu ketika dingin itu kan pakai itu, Pak, kayak kaos kaki atau sepatu, itu namanya adalah khuf. Itu boleh untuk tidak dibuka. Caranya bagaimana? Caranya adalah ketika pada saat itu dia memakai, itu sudah dalam keadaan suci. Jadi ketika itu sebelum dia pakai khufnya itu, supaya kakinya itu nggak dingin, itu dia sudah dalam keadaan suci. Berarti dia itu sudah berwudu. Ya. Kemudian khufnya itu juga harus suci. Ya, biasanya, Pak, itu terbuat dari kulit, ya kan? Gitu. Berarti kalau kulit dari binatang-binatang yang halal dimakan. Gitu. Kalau dari kulit babi nggak boleh, anjing nggak boleh. Dari bangkai boleh nggak, Pak?
Ya, boleh setelah disama. Ya, boleh setelah disama. Gitu. Jadi dia harus dipakai dalam keadaan suci, dianya juga harus suci. Kemudian khufnya itu bukan khuf yang sembarangan. Standar khuf yang boleh dipergunakan. Dan ketika kita berwudu cukup untuk mengoleskan atasnya saja, itu adalah khuf yang ketika kita pakai itu dia memang kuat. Nggak dipakai jalan ke sana sudah jebol, itu nggak boleh. Ya, jadi khufnya itu memang khuf yang dia itu kuat, begitu. Dan dia itu semuanya menutupi kaki sampai mata kaki. Kalau dia nggak menutupi semua kaki sampai mata kaki, maka dia tidak boleh, begitu. Ya, sampai para ulama Syafi'iyah itu ada yang menyebutkan dia itu standar menutupinya adalah kalau dia ditetesin air itu nggak masuk, Pak. Nggak masuk. Dia pakai khuf, tapi di aksesoris, dibolong-bolongi, Pak, nggak boleh. Gitu. Bisa dipahami, Pak ya? Nah, ini biasanya itu banyak, Pak, nanti kalau pas musim dingin, antum lagi di Mekah atau Madinah itu banyak orang-orang itu pada pakai khuf itu. Ya, pada pakai khuf. Nah, nanti ketika dia itu berwudu, kan dia misalnya itu batal, Pak. Asalkan dia makainya itu setelah dia itu berwudu atau dia itu suci, kemudian itu juga suci, ketika dia nanti mau membasuh, mencuci kaki, itu nggak perlu dibuka, cukup dioleskan atasnya saja. Nah, itu yang dimaksud dengan masul khuf. Itu boleh bagi mukim, itu adalah sehari semalam. Bagi musafir, berapa, Bu? 3 hari 3 malam. Nah, nanti, Bu, Pak, standar mukim atau musafir ini harus diperjelas. Ya, jangan nanti dia pergi, oh saya ini masih musafir. Lah, kamu tuh sudah berapa lama? Ya kan? Pak Bu, ini penting juga. Ya, kapan dia harus menjamak dan mengqashar salat. Nah, nanti dibahas di bab salat, ya, supaya tidak kepanjangan. Berkaitan dengan wudu ini, ya, dengan kewajiban-kewajibannya, tentunya ada bab tersendiri yang disebut dengan babun niyah wa tartib. Nah, pada halaman 25, Bu. Babun niyah wa tartib, penjelasan tentang niat dan berurutan. An-niyatu qasdus syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Niat itu adalah menginginkan sesuatu seiring dengan melakukannya. Nah, itu adalah nih niat. Wa mahalluha al-qalbu, letaknya adalah di dalam hati. Perhatikan Bapak Ibu sekalian, ini yang sering bikin geger. Wa talafuz biha sunnatun, dan melafadzkan niat itu adalah sunnah. Jadi nggak usah geger. Kok ada orang sholat di masjid sana usolli fardul isya'i, kok ada orang yang sholat di sana imamnya tanpa usolli, mau pakai usolli maupun tidak, yang penting niat, ya kan? Adapun ketika pada saat itu dilafadzkan itu sunnah saja, begitu. Versi madhab Syafi'i. Kalau niat semua madhab, ya amalan itu harus pakai niat. Tapi kalau madhab Syafi'i melafadzkan adalah sunnah. Ditanya, loh, kok harus dilafadzkan? Iya, itu bisa jadi akan membantu orang-orang yang kadang menghadirkan niat itu susah, Pak. Ya kan? Jadi dia dibantu dengan niat, gitu. Ya, niat itu letaknya di hati. Wa talafuz biha sunnah, dan melafadzkannya itu sunnah. Versi madhab Syafi'i. Sudah paham, Bu ya, Pak ya? Jadi nanti kita, loh di sana kok pakai usolli, di sini kok nggak pakai usolli. Masuk masjid, nawaitu al-i'tikafa. Ada kan, Pak? Nanti kalau kita masuk masjid itu kan, misalnya di mana itu, di teman-teman Nahdien itu kan, masuk masjid itu ada nawaitu al-i'tikaf. Itu nggak apa-apa, sunnah itu. Nah, jadi nanti Pak, Bu, kalau kita masuk masjid, ya dah, dalam keadaan bersuci, niatkan masuk masjid kita adalah i'tikaf. Begitu, ya, diniatkan iktikaf, walaupun itu cuma sebentar, walaupun datang niatan untuk tidur, capek di rest area istirahat, ya toh, masuk masjid Pak Bu, jangan lupa diniatkan untuk iktikaf, diniatkan iktikaf, ya, niat sunnah boleh, niat wajib boleh. Kalau niat sunnah bagaimana? Ya, nawaitu al iktikaf, saya meniatkan untuk iktikaf. Kalau wajib bagaimana? Bisa nggak Pak Bu diwajibkan? Bisa. Caranya apa? Dinadarkan. Contoh, dia masuk masjid, kemudian dia menadarkan.
Lillahi alayya an a'takifa fi hadal masjid mastata'tu. Ya, aku bernadar untuk beriktikaf di masjid ini. Berarti karena itu nadar hukumnya wajib. Ya. Sampai kapan? Mastata'tu, semampu kita. Ya. Kalau nanti kita menadarkan fi lailin fi yaumin wa laila, sehari semalam, berarti kita wajib sehari semalam. Kurang dari 24 jam dipanggil anaknya, "Pak, sama ibu suruh beli cabai." Keluar dia, dikodok, Pak. Diganti. Nah, jadi caranya, Pak, ya. Hati-hati nih, Pak. Jangan saking semangatnya baru masuk masjid, aku iktikaf 5 hari 5 malam. Nadar, Pak, dibayar, Pak. Wajib 5 hari 5 malam. Ya itu, Pak. Nah, kalau mau wajib boleh itu dinadarkan. Nanti baru setelah dinadarkan itu dia boleh bertalafut dengan niat ya nawaitu fardhol iktikaf, boleh. Itu pahalanya lebih besar begitu. Ya, Bapak Ibu sekalian ya, pokoknya nanti kalau dapat masjid istirahat ya dah, masuk masjid niatkan juga iktikaf supaya dapat pahala iktikaf. Walaupun dari mulai kita masuk sampai keluar itu sampai nggak sempat sholat karena bis itu sudah mau jalan, tapi kalau kita niat iktikaf walaupun kita itu tidur mendapatkan pahala iktikaf. Nah, ini pentingnya kita memiliki ilmu tentang kemasjidan ya dan ilmu niat. Wa waktuha, nah perhatikan ini Bapak Ibu sekalian, wa waktuha, waktu apa di sini? Waktu melafadzkan niat ketika berwudu. Kapan waktunya? Inda gosli awali juz'in minal wajhi. Perhatikan. Bapak Ibu sekalian, waktunya itu adalah waktu niat berwudu itu adalah ketika kita mulai membasuh wajah. Nah, perhatikan. Tadi yang kita pelajari itu kan rukun ya kan? Yang wajib ya kan? Padahal kita kalau wudu itu apa dulu Pak yang dibasuh Pak? Sejak kecil, tangan kan? Ini hukumnya apa Pak? Sunnah, ya kan? Berkumur-kumur hukumnya sunnah. Kemudian mencuci hidung, hukumnya sunnah. Lah, perhatikan Pak. Kenapa kita perlu benar-benar memperhatikan niat itu kok ketika membasuh wajah? Ya, saya bertanya kepada guru saya, Syekh, bagaimana ketika pada saat itu kita di awal itu kita itu sudah niat? Kalau kita sudah niat wajib berwudu, kemudian pada saat itu di awal, baru pada saat itu kita misalnya bersiwak, mencuci tangan, berkumur-kumur, kemudian mencuci hidung, nilai sunnahnya itu nggak dihitung. Ya, jika kita niatnya itu tadi sejak awal, bisa dipahami ya, Bapak Ibu. Tapi kalau pada saat itu kita niatnya baru dihadirkan niat wajib itu membasuh muka, maka yang kita lakukan tadi bismillahnya kita, mencuci tangannya kita, berkumur-kumurnya kita, mencuci hidung kita, pahala sunnahnya tetap dapat. Disitulah bedanya bagi orang yang berniat itu di awal dan ketika dia membasuh wajah. Ya, simpelnya begini. Wudu walaupun kita itu menjalankan sunnah atau tidaknya, tetap ketika membasuh wajah itu dapat semuanya. Dapat semuanya begitu. Bisa dipahami ya tentang masalah letak niat. Kapan itu waktunya? Ketika pada saat itu membasuh wajah. Wat tartib maknanya apa? Makna tartib di sini adalah alla yuqaddima udwun ala udwin. Tidak boleh mendahulukan satu organ dengan organ yang lainnya. Bab terakhir karena ini airnya sudah mulai setengah gelas ini. Bab terakhir ya Bapak Ibu sekalian, karena airnya sudah mulai setengah gelas, kita akhiri dengan bab seputar hukum air. Ini penting. Kata Syekh Salim, al-ma'u qalilun wa kasirun. Air itu ada dua. Ada air banyak, ada air sedikit. Ya. Fal qalilu, air yang sedikit itu adalah maduna al-kulataini. Air yang sedikit itu adalah air yang ukurannya itu kurang dari dua kula. Air banyak itu apa? Kulatani fa aksar, yaitu yang lebih dari dua kula. Lah, apa yang dimaksud dengan air 2 kula atau air kurang dari 2 kula?
Kata para ulama, air 2 kula itu adalah air yang minimal dia terkumpul dalam satu tempat, jumlahnya adalah 216 sampai 217 liter. Itu ulama Syafi'iyah. Ada yang menyatakan pokoknya 200 liter itu sudah 2 kula. Ya, di dalam kitab yang lain juga ada yang menyatakan bahwasannya 196 sampai 197 liter itu sudah 2 kula. Begitu. Tapi saya secara pribadi mengikuti pendapat mazhab Syafi'i itu berarti dia sekitar 216 sampai 217 liter. Itulah yang disebut sebagai air 2 kula atau air banyak. Berarti kalau kurang dari itu namanya adalah air sedikit. Bapak Ibu sekalian, apa bedanya kita memahami air banyak atau air sedikit? Air 2 kula atau air kurang dari 2 kula? Nah, perhatikan. Kalau air yang sedikit, air yang kurang dari 2 kula, lihat di situ, ya tanajjasu biwuqu'in najasati fihi wa illam yataghayyar. Dia akan menjadi bernajis apabila dia kemasukan benda bernajis walaupun hanya sedikit najisnya. Walau pada saat itu sifat airnya tidak berubah baunya, tidak berubah rasanya, tidak berubah warnanya. Jika pada saat itu dia kemasukan benda bernajis, karena air itu kurang dari 2 kula, air itu menjadi ma'un mutanajis, menjadi air yang bernajis. Berarti dia nggak boleh dipergunakan untuk bersuci. Misalnya begini, ini ada air nih Pak ya, kemudian kemasukan bangkai atau kemasukan benda yang bernajis, kan dia menjadi air najis kan. Kemudian terkena baju kita, berarti baju kita terkena sesuatu yang bernajis. Boleh dipakai untuk sholat nggak Pak? Nggak boleh. Nah, ini pentingnya kita memahami tentang hukum air. Ya, itu kalau air yang sedikit. Kalau air yang banyak, air yang minimal adalah 2 kula. Minimal adalah, kalau kita mengikuti mazhab Syafi'i, 216 sampai 217 liter. Maka jika kemasukan benda yang bernajis, dilihat. Kalau pada saat itu dia tidak merubah sifat, otomatis dia tetap suci. Beda sama yang air sedikit. Mau dia berubah maupun tidak, pokoknya kemasukan benda bernajis dia menjadi air yang najis. Tapi kalau air banyak, kemasukan benda bernajis, selama tidak merubah sifat air, nggak merubah baunya, nggak merubah rasanya, nggak merubah bau, rasa, warna, maka pada saat itu dia tidak akan menjadi air yang bernajis. Tapi kalau pada saat itu dia merubah salah satu dari sifat air, dia menjadi air yang bernajis. Gitu. Bapak Ibu sekalian, gimana misalnya pada saat itu, ya, gimana misalnya pada saat itu air yang sedikit ini dia kemasukan najis, ya toh? Bisa nggak dia dirubah menjadi air yang tidak bernajis? Bisa. Dengan cara apa? Diperbanyak airnya sampai minimal menjadi 2 kula. Ya Pak? Begitu. Begitu juga kalau ada air banyak yang minimalnya adalah 216 atau 217 liter, kemasukan najis merubah salah satu sifatnya, baik warnanya, baik baunya ataupun rasanya, kan menjadi air yang bernajis tuh. Bisa nggak untuk dihilangkan najisnya? Bisa. Dengan cara ditambah juga air, ya. Standarnya apa? Sampai menghilangkan warna atau bau atau rasa, gitu Pak. Itu pentingnya memahami dunia air itu najis maupun tidak najis. Bapak Ibu sekalian, berkaitan dengan air ini, kata para ulama, air itu selain ada istilah air banyak dan air sedikit, ada juga ya yang diistilahkan dengan ma'un tuhur atau ma'un mutlak. Ya. Apa itu ma'un tuhur atau ma'un mutlak? Itu adalah air murni, ya, yang dia tidak ada ikatan dengan yang lainnya, begitu. Maka kalau kita lihat ma'un mutlak itu ada 7, 3 di atas, 4 di bawah. Apa itu di atas? Air hujan, ma'un matar, air salju, air barot. Apa itu air salju? Air salju itu adalah air yang dari atas, dari langit, turun ke bawah, kemudian membeku. Itu namanya air salju. Air barot itu adalah air dari langit turun ke bawah, turun ke bumi, ya, yang aslinya dia membeku, kemudian sampai bumi dia mencair. Itu namanya adalah ma'un barot. Ya, 3. 4 ada di mana? 4 ada di bawah. 1 mata air,
2 air sumur, 3 air laut, 4 air sungai. Ini semuanya adalah termasuk ma'un mutlak, ma'un tuhur. Apa itu? Ini adalah air yang suci dan mensucikan. Bisa dipahami Pak ya, Bu? Air yang suci dan mensucikan itu adalah, ya, dia itu ada 7. Jadi air itu yang pertama adalah ma'un tuhur atau ma'un mutlak. Maknanya adalah dia itu suci dan bisa mensucikan. Itu ada 7. 3 di atas, 4 di bawah. Di atas apa? Air hujan, air salju. Air salju itu apa? Turun dari langit sampai bawah beku, itu namanya air salju. Air barat itu apa? Turun dari langit ke bawah. Dari langit itu turun dia beku sampai bawah dia mencair, itu namanya ma'un barat. Kemudian 4 di bawah, air mata air, air sumur, air laut dan air sungai. Itu namanya adalah ma'un tuhur. Dia suci dan mensucikan gitu. Ma'un tuhur kata para ulama ada yang mubah. Ya ini termasuk ma'un mubah ini. Ya kan? Dia ini suci kan dan mensucikan. Ada juga dia suci dan mensucikan tapi hukumnya makruh. Apa Pak contohnya Pak? Contohnya apa? Ma'un musammas. Air yang terkena panas matahari. Nah, dia itu dipergunakan untuk bersuci, dia makruh. Tapi lihat nih, ada syarat-syaratnya. Ya, satu memang dia berada di tempat yang panas iklimnya. Mana Bu kira-kira? Surabaya. Mana lagi itu? Bojonegoro, tempatnya Mas Aris Kuyus panas. Lamongan, tambah panas. Semarang, Jabodetabek. Nah, itu aslinya memang iklimnya panas. Yang kedua syaratnya, dia ada di bencana. Dia itu ada di bejana, ya, yang dari logam, tapi tidak ada kandungan emas dan perak. Yang ketiga, dia dipergunakan untuk berwudu atau untuk bersuci atau untuk mandi misalnya. Nah, itu enggak, itu dia tetap mensucikan, cuma hukumnya adalah makruh. Kenapa kok makruh? Karena berpotensi tidak sempurna. Coba Bu bayangkan mandi janabat pakai air kena sinar matahari ya 50 derajat. Ya Pak. Apa bisa sempurna Pak? Nggak bisa sempurna. Maka kata para ulama hukumnya adalah makruh. Suci mensucikan enggak? Dia mensucikan. Cuma hukumnya adalah makruh. Ya, jadi tadi ada yang mubah, ada yang makruh, air yang suci dan mensucikan yang ketiga adalah ada yang haram. Apa yang haram? Air yang digosok atau air hasil curian. Nah, itu haram Pak, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Dia tetap suci dan mensucikan, tapi perbuatan wudhu kita haram. Begitu. Berarti dia sah kan? Cuma haram. Ya, baik itu air saroko, air dari hasil curian, atau air dari gosok. Gosok itu apa Pak? Ini Pak, bedanya mencuri dan menggosok. Kalau mencuri itu mengambil sesuatu di tempat aslinya. Contoh misalnya begini Pak. Oh itu ada mobil di garasi. Ya Pak. Ini diambil sama tetangga antum. Itu namanya mencuri Pak. Karena dia ngambil di tempat aslinya. Tapi oh itu ada mobil diparkir di pinggir jalan Pak. Diambil sama orang Pak. Walaupun itu sudah sampai nisab, tapi itu maksudnya adalah gosok. Beda antara mencuri dan menggosok. Nanti ada hukumnya Pak. Kalau dia masuk kategori mencuri, dia nanti terkena hudud. Sampai nisab, harta yang dicuri itu sampai nisab, minimal adalah arba'atu dinar, rubu'i dinar, ya 1/4 dinar, sekitar 600 ribuan lah, ya. Maka pada saat itu dia akan dipotong tangan. Gitu. Tapi kalau menggosok, nggak ada nisabnya Pak. Gitu. Menggosok ya Pak ya. Biasanya ini santri, ya dah. Pulang dari masjid, nggak dapat sandalnya, dapat mau ido. Nasihat dari ustadznya, ambil yang baik, tinggalkan yang buruk. Ambil sendal temennya, ya Pak. Nggak izin, itu namanya gosok. Ya Pak ya, gosok. Contoh gosok yang lain Pak. Contoh gosok yang lain nih, ya. Bukan hanya itu Pak. Kalau itu jelas Pak ya. Nih, contoh misalnya gini. Mas, aku pinjem sandalmu ya. Kapan? Sekarang. Sampai kapan? Sampai nanti jam 8 malam. Oke Pak. Fix ya. Sandal jarang Pak, sandalnya tuku dewi ya Pak ya. Gur 15.000, yaitu swallow. Jarang kan Pak yang mau minjem kan? Masa selalu minjem? Motor Pak, motor. Mas aku pinjam motormu ya. Mau kemana?
mau acara arisan, kemana ke sana, sampai kapan? Nanti pokoknya tak kembalikan jam 8 malam. Pak, jam 8 malam, kalau nggak dikembalikan, jam 8 lewat 1 menit, 1 menit kesananya itu gosok hukumnya, dosa Pak. Itu namanya gosok. Tadinya halal kan, pinjam kan? Tapi kalau sudah lebih, nggak bisa mengembalikan, ya telepon, Mas Afwan ini, saya belum sempat mengembalikan, jalan macet, nanti saya itu terlambat gitu. Oh iya nggak apa-apa, berarti akadnya terbaiki, kita mendapatkan penghalalan. Ya itu Pak. Kalau kita kan biasa Pak. Ya Pak, saya pinjam biasa sampai kapan? Paling sampai besok. Besok nanti sampai 2 hari kemudian nggak dikembalikan, yang tadinya halal menjadi dosa. Karena apa? Yang 2 hari berikutnya, yang waktunya isbal itu tadi Pak, yang sudah berlebihan, nah itu menjadi dosa gitu. Pak, saya pinjam cangkul ya. Ya, sampai kapan? Sampai besok. Jam berapa? Jam 5 sore. Jam 5 sore Pak, batas akhir. Ya itu Pak. Lebih dari jam 5 ya izin lagi. Kalau kita sudah punya etikat baik untuk izin, di bel yang nggak diangkat, datangi ke rumahnya yang nggak ada, mau ditaruh di depan rumahnya yang nanti dicuri orang, kita boleh kita bawa Pak, boleh kita pakai. Ya, karena kita sudah pingin itu aslinya itu mengembalikan gitu. Tapi kalau kita nggak ada etikat itu Pak, itu namanya adalah gosok, termasuk bersuci pakai air yang curian atau air gosopan itu Pak, hukumnya adalah haram. Tapi bersucinya sah, cuma perbuatan kita haram. Dia tetap suci dan mensucikan gitu. Bisa dipahami Pak ya? Nah, makanya Bapak Ibu sekalian, nanti misalnya bapak-bapak nih, wow punya duit banyak, jualan cilok, ya tiba-tiba setelah itu ciloknya enak, lama-lama punya sekian cabang, jadi miliarder. Lihat sana kok kekeringan, dikasih sumur, gitu ya. Dibangunkan masjid, kemudian dikasih sumur. Jangan pakai embel-embel yang terlalu mengikat banget Pak. Sumur ini hanya boleh untuk wudhu jamaah yang sholat di sini. Kalau akadnya seperti itu berarti air itu hanya boleh untuk orang yang berwudhu dan sholat di masjid tersebut. Tetangga datang Pak ngambil air nggak boleh Pak. Karena apa? Akadnya hanya untuk berwudu orang yang salat di masjid tersebut gitu. Ya. Tapi kalau antum ya insya Allah akadnya bebas ya Pak ya. Wis pokoknya dipakai apapun boleh selama dalam kebajikan itu. Ya Pak. Nah nanti Pak kalau sedekah itu akadnya jangan susah-susah banget Pak. Ya biasanya ada orang-orang Arab tertentu itu pokoknya hanya boleh untuk wudu. Berarti kalau dalam wudu Pak nggak boleh dipakai Pak. Nah kebayang Pak, orang ke masjid kadang-kadang itu butuh qadul hajah Pak. Gitu Pak. Ada air dia harus istinja gara-gara nggak boleh pakai air karena terakad. Gitu Pak. Nah ini Pak, ini kalau dalam madzhab Syafi'i itu akad itu kuat Pak. Nah jadi nanti kalau kita pada saat itu misal mendermakan air Pak, biarkan itu airnya bebas Pak untuk apa saja yang penting dalam kebajikan. Ya. Yang kedua, kalau tadi itu ada air tuhur, itu air mutlak, dia suci dan mensucikan. Air yang kedua apa Pak? Air yang kedua adalah ma'un tahir. Air itu suci tapi tidak mensucikan. Ya. Kalau yang pertama adalah tuhur, suci dan mensucikan. Yang kedua, ma'un tahir. Dia itu suci tapi tidak mensucikan. Apa contohnya? Ya. Air yang suci tapi tidak mensucikan terbagi menjadi 2. Apa yang pertama? Yang pertama adalah air suci kemasukan benda suci dan dia itu merubah sifat air. Seperti ini Pak. Air ini suci. Kemasukan benda suci Pak. Ya, ini suci nih. Dan pada saat itu dia merubah. Nah, kalau ini nggak akan bisa merubah Pak ya. Saya masukkan teh Pak. Suci kan Pak teh itu kan? Dia akan merubah kan? Merubah warna, merubah rasa, merubah bau. Jika tehnya itu banyak. Atau kita masukin kopi. Air itu yang tadinya dia suci dan mensucikan, karena kemasukan benda suci hingga merubah sifat air, apakah itu baunya, rasanya, warnanya, maka air itu berubah hukumnya menjadi air yang suci tapi tidak mensucikan. Dia suci Pak, boleh kita minum. Contohnya Pak ya, dia masukin kopi, ya Pak. Suci kan? Tapi dia tidak mensucikan. Dia nggak boleh dipergunakan untuk bersuci, nggak boleh untuk wudu, nggak boleh untuk mandi. Tapi kalau diminum boleh. Contoh Pak, bismillah ya. Coba saya minum. Bukti nih Pak ya, halal. Enak ternyata Pak. Ya. Tadi cuma saya lihat Pak. Kenapa Pak? Karena mau saya untuk sampel tadi Pak. Jadi tak eman-eman. Gitu Pak.
Minum kedua kali Pak, pakai bismillah lagi Pak. Jadi Pak minum itu Pak ya. Pertama bismillah, minum. Tegakan kedua Pak, bismillah lagi Pak, minum. Ketika dan berikutnya, nggak usah pakai bismillah. Tapi kalau sudah selesai, alhamdulillah. Ini nanti bisa dipelajari di babul adab Pak, di Taisirul Khalaq ya. Ini ada jadi bismillahnya jangan cuma sekali Pak. Tegakan pertama bismillah, kedua bismillah, ya dah. Tiga berikutnya nggak apa-apa tambah bismillah. Kemudian kalau akhir itu alhamdulillah. Sudah minum kalau belum bismillah, berarti apa Pak? Bismillahi awaluhu wa akhiruhu. Nah gitu. Itu air yang suci tapi tidak mensucikan. Ya Pak. Satu, air yang kemasukan benda suci merubah sifat. Kalau dia kemasukan benda suci tapi tidak merubah sifat, contoh, saya masukkan ini, dia nggak berubah, berarti dia tetap suci dan mensucikan. Atau ada air Pak di bak kita, misalnya kita punya ember itu kecil kan, kemudian dia berlumut, ya kan? Lumut itu kan suci, dan dia tidak merubah sifat, maka air itu tetap air suci dan mensucikan. Pokoknya kalau dia merubah baru dia suci tapi tidak mensucikan. Kalau tidak merubah, dia berarti tetap suci dan mensucikan. Gitu. Yang kedua, air yang suci tapi tidak mensucikan adalah air mustakmal. Apa itu air mustakmal? Air mustakmal itu adalah satu air yang pada saat itu dipergunakan untuk bersuci fardu. Contoh, air yang dipergunakan untuk membasuh muka, membasuh tangan, kepala, kaki pada basuhan yang pertama. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Basuhan organ yang lain itu kan bukan fardu, bukan rukun. Dan basuhan yang 2, 3 itu kan juga bukan fardu, dia kan sunnah. Jadi pada basuhan rukun, yaitu ada 4 organ, dan pada basuhan yang pertama, karena pertama itu adalah wajib. Dan dia telah terputus, telah terpisah dari organ kita. Lah air yang jatuh itulah namanya ma'un mustakmal gitu. Baik itu kita pergunakan untuk wudhu maupun kita pergunakan untuk mandi. Lah air yang sudah terlepas itu namanya adalah air mustakmal. Air itu dia suci tapi tidak mensucikan. Perhatikan. Ini ada 3 keran. 1, 2, 3. Itu Pak. Karena susah air, jadi bawahnya itu dikasih ember. Misalnya, kasih ember. Tapi embernya ini kapasitasnya itu bisa 70 liter. Ya kan? Kita wudhu Pak, tertampung. Kan air mustakmal kan? 2 tertampung, 3 tertampung. 70. Ya Pak. Nanti kalau disatukan, jadinya berapa Pak? 210 liter. 210 liter itu masih kurang. Misalnya 80. Kalau dijadikan satu berapa Pak? 240 liter. Kalau air mustakmal itu tadi dijadikan satu hingga menjadi air yang minimal 2 kula, maka dia menjadi air yang suci dan mensucikan. Gitu. Jadi ada Pak ya di beberapa masjid itu air bekas wudhu itu kan ditampung itu, ya kan? Kemudian dia disedot lagi ke atas, ya kan? Kemudian dipakai untuk berwudhu. Sah nggak wudhunya? Sah, karena air itu adalah asalkan dia mustakmal itu terkumpul menjadi satu, minimal adalah 216 atau 217, berarti menjadi 2 kula, maka dia menjadi air yang suci dan mensucikan. Bisa dipahami Bapak Ibu tentang air yang kedua? Air yang suci dan air yang suci tapi tidak mensucikan. Baru air yang terakhir, yaitu air yang mutanajis, dia itu bernajis. Tadi ya sama, dia ada sedikit ada banyak. Kalau sedikit kemasukan najis, dia otomatis bernajis. Kalau banyak kemasukan najis, dilihat berubah sifat atau tidak. Ini Bapak Ibu sekalian, pentingnya kita memahami dunia air. Contoh Pak, misalnya Bapak pagi-pagi ini minum kopi nih, ya toh Pak. Kemudian kemasukan semut Pak, dia mati. Semut itu ketika mati dia jadi bangkai nggak Pak? Namanya bangkai kan? Kopinya boleh dilanjutkan nggak Pak? Mas Iqbal nih bingung jawab ini. Eman Kiai. Karena dia enak-enaknya ngopi, radik, gratis selama nggak dapat, dapat.
Gitu. Ternyata yang senang bukan Mas Iqbal tok, semut pun senang. Wah, ini radik, bismillah, sehat gitu. Masuk dia, nggak bisa renang, mati Pak. Gitu. Lah, hewan mati jadi banggai kan? Dan dia ada di sini. Boleh diminum nggak Pak? Boleh Pak, nggak apa-apa. Dia itu dimaafkan. Tapi kalau di sini ada kopi, kemudian di sini itu ada bangkai tadi, kita pindah, masukkan tek, nggak boleh. Karena apa? Karena kita melakukan dengan perbuatan kita. Nah, kata para ulama, ini nggak boleh Pak. Tapi kalau dia sudah ada masuk sendiri itu boleh. Tapi kalau karena perbuatan kita itu tidak boleh gitu. Ya Pak, lagi minum, kemudian ditinggal nyangkul, balik isinya sudah semut lah, lalat lah, nggak apa-apa Pak, bismillah, minum Pak. Ya kalau kolu Pak itu tetap nggak apa-apa ya itu Pak. Ini nggak kolu ya dibuang, ya itu Pak ya, nggak apa-apa Pak. Kalau kolu fadol ya, gitu. Bisa dipahami Pak ya? Oke. Saya tutup dengan kasus membersihkan najis Bu. Ini sebenarnya ada di bab-bab setelahnya, tapi masih terlalu panjang. Tapi karena kita sebulan sekali dan ini banyak masalah, maka akan saya bahas. Bapak Ibu sekalian, namanya mencucikan najis supaya dia bisa bersih harus pakai air yang suci dan mensucikan. Perhatikan. Misalnya gini Bu, misal nih, ibu-ibu di sekolah, anak-anak, ya dia memang sudah sekolah, ya, tapi kadang itu belum punya skill untuk buang air kecil. Atau misalnya gini lah, anaknya ibu-ibu lagi pengajian, lari sana lari sini, gitu ya. Berarti nggak dipempesin, akhirnya dia malah kenceng di sini Pak. Ya. Kadang-kadang ibu-ibu tuh cuma main pel aja Pak. Ya toh. Itu jelas ada najisnya, ada kotorannya. Itu kadang-kadang itu cuma pakai tisu aja. Itu pun tisu basah. Dengan harapan biar wangi. Najisnya hilang nggak Pak? Nggak hilang najisnya. Gitu. Atau dia ngambil lapel. Oh sana ada lapel Pak, dibasahin. Langsung dilap. Ya yang dilap itu Pak, itu yang menyebar lah najisnya. Jadi itu belum hilang. Bagaimana cara menghilangkannya? Nah, cara menghilangkannya adalah dihilangkan dulu ainun najasanya. Jadi asli najisnya itu dihilangkan dulu. Bagaimana caranya? Kalau ini ada genangan kencing misalnya, ya toh, genangan kencingnya itu dihilangkan dulu. Bagaimana cara menghilangkannya? Ambil saja pakai lap kering. Atau gampang Pak, buka mobil di dashboard kan ada kan ibu tuh, ya toh, tempelkan Pak, wis dia sudah terangkat, ya. Atau dijadikan najis itu menjadi najis hukmiyah, karena di situ dua kan Pak, ada yang maknawiyah, ada yang hukmiyah. Maknawiyah itu dia itu bisa dilihat, ya, bisa diraba, bisa dicium, itu namanya maknawiyah. Kalau hukmiyah, dia itu nggak bisa dilihat oleh panca indera. Nggak bisa diraba, nggak bisa dicium, nggak bisa dilihat. Tapi kita tahu dulu anak kita tuh kencing di sini sampai mengering. Tapi sudah nggak ada baunya, sudah nggak ada rasanya, sudah nggak ada warnanya itu. Ya itu tetap najis. Namanya adalah najis hukmiyah, tetap wajib untuk dibersihkan. Begitu. Lah kalau kita memang ini tahu, oh ini adalah najis, kemudian oh dia ada genangannya, dijadikan hukmiyah dulu. Bagaimana cara menjadikan hukmiyahnya? Itu dibuang. Ambil tisu yang banyak, ya itu Pak, tuh, yang besar segini misalnya, wis, yang penting itu dia hilang. Dilihat Pak, ya, dilihat, oh rasanya nggak ada, oh baunya nggak ada, oh warnanya pun nggak ada. Berarti dia menjadi najis hukmiyah. Tetap najis nggak? Najis, nggak boleh dipergunakan untuk sholat, gitu. Kalau tangan kita basah, nempelkan, tangan kita bernajis, tetap, gitu. Oke, bagaimana cara membersihkannya? Setelah tadi kita keringkan, kita jadikan najis itu menjadi dari maknawi menjadi hukmi, ya, dari maknawi menjadi hukmiyah, itu baru nanti caranya adalah diteteskan air sampai menggenang. Ketika sudah menggenang, ya udah bebas Pak, dibiarkan nggak apa-apa sampai dia kering, diambil juga nggak apa-apa. Pertanyaannya, kalau dia kering aman kan Pak? Sudah nggak usah dibicarakan. Kalau dia itu masih ada genangan airnya, kemudian pada saat itu kita ngambil handuk misalnya, atau kain misalnya, atau lapel misalnya, kemudian air itu kita ambil, ini najis nggak Pak? Nggak najis. Nah itu cara membersihkan Pak. Jadi ada teorinya Pak secara ilmu fikih itu.
Ya Pak. Air ini ada najis Pak, najis hukmiyah. Oke. Ini ada najis hukmiyah. Bukan yang manawiyah ya. Hukmiyah itu adalah dia tidak bisa dilihat dilihat oleh panca indera. Nggak bisa dilihat, nggak bisa dirasa, nggak bisa di apa-apain lah pokoknya. Tapi kita tahu anak kita dulu itu kencing di sini. Ya Pak. Sudah 2 pekan kering. Ya Pak, nggak ada bekasnya, nggak ada apanya gitu. Tapi itu belum dibersihkan. Itu tetap ada najisnya. Najisnya adalah namanya najis hukmiyah. Atau dia itu kita lihat masih ada. Ya itu Pak. Cara membersihkan, jadikan dia dulu itu najis hukmiyah. Bagaimana caranya? Ambil ainun najasanya. Asli najisnya diambil. Caranya apa Pak? Ya kalau pakai gini ya emen ya Pak. Kain, tisu, udah kan Pak? Hilang kan semuanya kan? Nggak ada baunya, nggak ada ininya. Baru setelah itu sentora air Pak, dah gitu. Sampai dia menggenang. Genangan air itu kata para ulama syafi'iyah itu suci airnya. Gitu Pak. Oh pingin kering karena nanti mau ada tamu, nggak ada apa-apa. Udah Pak, buka baju Pak, untuk ngeringan. Bapak pakai. Najis nggak Pak? Nggak najis. Pakai sholat. Nanti praktek Pak ya. Pakai baju sendiri ya Pak ya. Praktek gitu. Nggak apa-apa Pak, nggak najis Pak ya. Gitu. Ini penting. Jadi jangan Pak, nanti di sini ada kencing, ada air Pak, siramkan, jubur gitu Pak. Ya semuanya bernajis Pak. Najisnya makin meluas gitu. Ini ada anak kencing di sini, ya Pak. Belum dijadikan menjadi hadis hukmiyah, menjadi najis hukmiyah. Ada lapel basah Pak, dilap, diperlebar, ya berarti najisnya kemana-mana. Gitu. Ini penting Pak. Atau ada najis hukmiyah, ya itu Pak. Ada lapel, langsung Pak. Bude langsung dipel, mainkan aja Pak. Satu rumah besarnya 10 kali 60, ya semuanya menjadi bernajis gitu. Bisa dibedakan ya Bapak Ibu sekalian. Ini tugas ibu-ibu ini ya, ini tugas ibu-ibu, ini tugas besarnya para ibu-ibu, lebih besar lagi tugas bapak sebenarnya gitu. Karena apa? Pendidikan anak itu kewajiban para bapak. Loh Pak, misalnya gini Pak, kita buang air kecil, yes, ginilah, bukan rahasia umum, bapak-bapak seringnya berdiri kan, ya itu Pak. Karena kalau duduk itu nyiprata, kalau di padang pasir fadl Pak ya. Kalau kita di lantai-lantai berdiri. Ketika kita istinja Pak, kan air itu kan dijatuhkan dari keran kan, oke. Kemudian airnya nyiprat. Airnya najis nggak Pak? Nggak najis. Ya. Kenapa nggak najis? Karena air itu didatangkan, gitu Pak, untuk membuang najisnya. Jadi cipratannya itu tidak najis, gitu. Oke Pak, kan ada Pak ya, kita kencing di toilet, kemudian setelah itu, kerannya di sana, jalan dulu ya Pak. Setelah itu terus disiram keran, airnya itu nyiprat, kena celana. Cipratan itu tidak najis. Jadi celana itu bisa dipakai untuk sholat. Gitu. Terakhir nih, ini ibu-ibu nih, yang suka nyuci bapak-bapak atau ibu-ibu. Masa bapak-bapaknya nggak bantu? Yang bantu Pak, berat Pak. Berat Pak itu nyuci Pak. Pak. Berat, dibantu Pak. Ini Pak. Terus anaknya ngompol, gitu Pak. Suaminya sudah memberikan mesin cuci. Ada caranya ini. Kalau pada saat itu, mesin cucinya diisi air dulu. Kemudian baru, air di mesin cuci berapa sih? Apa ada sampai 2 kula? Yo nggak ada. 2 kula mesin cuci gede gitu ya Pak ya. Gitu. Kan paling cuma 8 liter ya Pak. Diisi air Pak, sepul apapun, misalnya cuma 8 liter air. Baru setelah itu dimasukkan pakaian yang bernajis, dicuci Pak. Ya tetap pakaiannya itu bernajis Pak. Ya, gitu. Apalagi dicampur sabun, ya malah nggak suci dia. Gitu ya Pak. Caranya bagaimana Pak? Ini Pak caranya. 1, bisa dia dibersihkan dulu, dibuang air najasanya. Kalau dia mau simple, mau hemat air, itu caranya adalah dimasukkan pakaian yang bernajis itu, baru didatangkan air. Lah pendatangan air ini itu nanti menjadikan najisnya itu dianggap hilang, dianggap dia sudah suci, sudah bersih gitu. Setelah itu Pak, baru didatangkan air yang bersabun. Untuk apa? Untuk wangi-wangian. Aslinya nggak usah pakai air bersabun, kan sudah selesai Pak. Cuma kita ini Pak ya, kalau nggak wangi itu nggak srek gitu Pak. Ya kan Bu? Ya silakan. Tapi kalau dia
Dimasukkan dulu pakaian yang bernajis, kemudian diisi air, tapi sudah ada campurannya, sudah ada sabunnya misalnya atau apanya lah gitu kan. Berarti itu dia tidak akan mensucikan. Karena apa? Air ini adalah air yang suci memang, tapi tidak mensucikan. Karena apa? Bercampur dengan benda suci yang merubah sifat gitu. Bisa dipahami ya, ibu-ibu ya? Kita tuh bapak-bapak nih yang buka usaha laundry misalnya, ya Pak ya? Ya Pak, ini pengusaha laundry juga harus tahu fikihnya Pak. Nah enggak nanti pakaian-pakaian pelanggan itu bernajis Pak. Gitu, asal masuk aja bisa lah ya Pak. Nah ini Bapak Ibu sekalian, ini waktunya sudah habis sangat banyak, maka tidak ada pertanyaan. Nanti pertanyaannya boleh lewat admin, nanti akan saya jawab, insya Allah akan saya bantu. Karena sekarang sudah masuk zuhur, kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita tutup, kita biasakan berdoa, baik untuk diri kita, keluarga kita, juga para muwakif di sini yang mewakafkan tempatnya, hartanya untuk acara kita doakan bareng-bareng. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi fi mazidahu ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azim sultanik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana abrik alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.